Gadis bermata merah itu mendekat sementara seseorang memanggil nama Lori. Dia menyentuh wajahnya, membuat Lori bingung siapa sebenarnya dia. Darah memercik dan si pemuda tewas seketika. Yang satu itu bertahan cukup lama. Gadis itu menjatuhkan pisaunya dan terperosok ke dalam kehampaan. Lori bertanya-tanya apakah dia benar-benar ditusuk saat gadis itu menangis, dan bagaimana dia bisa tahu namanya di tengah semua pertanyaan ini. Dia terbangun kembali di dalam kelas sambil membaca manga. Nama protagonis kita adalah Takafuji Lori, 17 tahun. Dia bingung dengan mimpi itu, namun suasana kelas masih seperti biasanya, atau setidaknya begitulah seharusnya. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir mengelilingi seisi kelas dan ledakan energi ungu membuncah. Semua orang menutupi wajah mereka, lalu Takafuji pun mendapati dirinya tersungkur di lantai tanpa tahu apa yang terjadi. Dia kini berada di samping teman-teman sekelasnya, tak mengerti bagaimana mereka bisa sampai di sana. Tentu saja, semua orang berteriak panik mempertanyakan kemana kelas mereka menghilang. Di saat itu, seorang malaikat muncul dan meminta semua orang tenang. Mereka berada di jalur jiwa yang dikenal sebagai Void antar dunia, dan dia adalah sosok yang biasa disebut Dewi. Mereka semua telah dipanggil ke dunia lain untuk menjadi pahlawan yang akan mengalahkan Raja Iblis. Sejauh ini terdengar klise, namun segalanya akan segera menjadi gila. Teman-temannya berdiri terpaku dengan ekspresi bodoh, bertanya-tanya tentang urusan pahlawan ini. Dewi itu kemudian menjelaskan bahwa mereka akan dikirim ke dunia bernama Burge, di sebuah kekaisaran bernama Hian. Orang-orang Dumo itu berdiri dengan mulut ternyanga, tidak mengerti banyak hal. Sementara itu, Takafuji hanya berpikir bahwa ini persis seperti plot cerita acak manapun. Namun, sang malaikat terus menjelaskan bahwa mereka akan segera meninggalkan tempat ini menuju dunia lain. Tapi sebelum itu terjadi, mereka semua akan menerima anugerah. Tangannya muncul di atas kepala masing-masing dari mereka dan dia memberitahu mereka bahwa dengan ini, mereka akan menerima kemampuan khusus. Dia memperingatkan agar mereka tidak terkorupsi oleh kekuatan ini dan memimpin orang-orang ke jalan yang benar. Sang Dewi mendoakan mereka beruntung dan adegan beralih ke istana. Perlahan Takafuji membuka matanya dan mendapati dirinya di sebuah ruangan bersama yang lain. Seorang gadis yang tanpa lelah berkata bahwa pemanggilan tersebut tampaknya berhasil. Orang-orang tua di sekitar mereka merayakan kemenangan, mengatakan bahwa Sang Shin benar-benar bisa diandalkan. Sekarang dunia akhirnya akan menjadi tempat yang aman kembali. Begitulah kata mereka sebelum menyuruh semua orang diam. Seorang pria berdiri dan berterima kasih karena mereka telah datang ke dunia ini. Namanya adalah Lasen, Kaisar Hian. Pria itu bahkan berlutut dan bersama yang lain memohon agar mereka mengalahkan Raja Iblis. Takafuji menyadari bahwa setidaknya mereka diperlakukan seperti bangsawan. Pada saat itu, seorang pemuda berkacamata melangkah maju dan meminta Yang Mulia tidak bertindak seperti itu. Dia kemudian bertanya apakah ada cara bagi mereka untuk kembali ke dunia asal. Seseorang melangkah maju dan menjawab. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Sendisia dan mengatakan bahwa mereka memang bisa kembali ke dunia asal mereka. Namun, hal itu hanya mungkin dilakukan dalam waktu 1 bulan saat bulan purnama kembali menghiasi langit. Jadi, siapapun yang tidak berniat melawan Raja Iblis bisa tinggal dengan tenang di kastel kerajaan selama sebulan lalu pulang ke rumah. Lori berpikir bahwa ini terasa seperti perjalanan wisata untuk menjelajahi tempat asing. Gadis-gadis bertanya-tanya apa yang akan terjadi selama bulan ketidakhadiran mereka. Menurut penjelasan Sang Shin, garis waktu di dunia asal mereka tidak akan berubah dan mereka akan dikirim kembali ke titik waktu yang sama persis. Lori merasa semua ini tampak terlalu nyaman. Ada sesuatu yang terasa janggal. Kemudian Sang Shin bertanya siapa yang ingin kembali setelah sebulan dan mengatakan mereka hanya perlu mengatakannya tanpa ada yang akan menghalangi. Kelompok itu tanpa ingin angkat bicara, namun dia memohon agar mereka menyelamatkan negaranya dan dunia ini. Takafuji berpikir bahwa biasanya ini adalah momen di mana calon pahlawan akan maju dan menyatakan akan bertarung demi mereka. Namun di sini hanya ada keheningan yang berarti kelasnya sepertinya tidak memiliki pahlawan. Si kacamata kemudian berkata bahwa semua orang tanpa ragu dan bertanya apakah mereka bisa membuat keputusan nanti. Sang raja hanya diam dengan mata terpejam dan Lori menyadari bahwa untuk saat ini semua orang cukup tenang. Kemudian Lasen berkata bahwa dalam 1 bulan mereka akan bisa memilih apakah ingin kembali ke dunia asal atau menandatangani kontrak menjadi pahlawan di sini. Hari ini adalah perayaan, jadi mereka harus menikmatinya. Lori berterima kasih dan segera mencoba makanan. Mencicipi kuliner dunia lain adalah hal sempurna. Dia bersemangat mencari tahu bahan-bahan apa yang digunakan di dunia fantasi. Tapi tiba-tiba portal yang sama yang muncul di bawah kakinya di kelas muncul kembali. Dia berasumsi ini pasti ulah para penyihir kekaisaran yang sudah menguasai sihir mereka sejauh itu. Dia benar-benar ingin merasakan segalanya di dunia fantasi ini. Tapi kemudian seseorang memanggilnya. Mereka ingin tahu mengapa hanya dia, satu-satunya yang memiliki lingkaran di bawah kakinya. Sebelum dia bisa memproses apa yang terjadi, dia mendapati dirinya kembali ke tempat di mana dia bertemu Sang Shin yang disebut jalur jiwa. Si Pira muncul memperkenalkan dirinya namun tampak sedikit bingung. Dia menyapa Sang Dewi dan berkata mereka bertemu lagi. Tapi Dewi itu bertanya bukankah dia baru saja ada di sini beberapa saat yang lalu. Dia menjawab ya. Gadis malang itu tidak mengerti mengapa ini terjadi. Lori ingin tahu apakah dia akan dipanggil ke tempat lain dan Dewi itu menjawab mungkin saja. Masalahnya adalah ada aturan bahwa setiap orang yang menginjakan kaki di tempat ini harus menerima sebuah bakat. Jadi Sang Dewi meletakkan tangannya di atas kepala Lori sekali lagi. Dia mendoakan Lori beruntung, namun Lori mengeluh bahwa dikirim bolak-balik seperti ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Selama proses ini, dia teringat bahwa lingkaran sebelumnya berwarna ungu sementara yang ini berwarna kuning dengan simbol yang berbeda. Kemudian dia menyadari dirinya terikat di kursi dengan mulut tersumpal dan menyadari ini bukan waktunya untuk analisis. Seorang pria tua mendekat dan mengatakan bahwa pemanggilannya tampaknya sukses. Pria lain di sampingnya berkata bocah itu akan disebut sebagai subjek uji nomor
nomor 12. Si pria tua mendekat dan berkomentar bahwa bocah itu sepertinya memiliki mata sihir tipe ofensif. Disebut sebagai subjek uji coba membuat Takafuji sama sekali tidak tertarik dengan situasi ini. Tampaknya pemanggilan ini jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Kedua orang gila itu mulai tersenyum, mengatakan bahwa mereka sekarang akan melanjutkan eksperimen. Jelas sekali bagi Lori bahwa ini adalah salah satu dari ilmuwan gila itu. Pria itu melangkah maju dengan pisau bedah, mengatakan ini saatnya untuk mengetahui tentang apa mata sihirnya. Si pria tua menjelaskan bahwa ada catatan yang menyatakan manusia yang dipanggil dari dunia lain mengembangkan mata sihir yang menyaingi dewa, dan tugasnya adalah membuktikan kebenarannya. Lori segera menyadari bahwa yang disebut mata sihir ini pasti adalah anugerah yang dia terima dari sang dewi saat tiba di dunia ini. Si pria tua mengulurkan tangannya menjelaskan bahwa akan bermasalah jika bocah itu mengamuk atau kehilangan kendali. Itulah sebabnya dia akan dimasukkan ke dalam kondisi hipnotis selama sedetik. Takafuji terkejut, namun kemudian dia hanya memperhatikan pria itu merapalkan lingkaran sihirnya. Si pria tua menyadari bahwa bukan hanya efeknya minimal, tapi sihir itu tampaknya tidak bekerja sama sekali. Masalahnya, ini seharusnya menjadi mantra hipnotis tingkat tinggi. Takafuji menganggap konyol bahwa inilah yang mereka sebut sihir tingkat tinggi. Pada saat itu, pria lainnya memanggil dokter. Mata kiri Takafuji menyimpan mata sihir watu, sementara mata kanannya berisi mata sihir kebenaran. Pria itu terkejut dan merayakannya, mengatakan bahwa memiliki dua mata dengan kaliber seperti itu sangatlah langka. Segera mereka mengeluarkan alat-alat mereka, mengatakan bahwa mereka harus segera memulai pengujian, karena ini luar biasa. Namun Takafuji tahu bahwa jika mereka memulai operasi tanpa hipnotis, itu tidak lain adalah penyiksaan. Dia sama sekali tidak ingin hal itu terjadi dan bertanya-tanya apakah dia bisa melarikan diri menggunakan mata sihirnya. Tiba-tiba sebuah lingkaran muncul di bawah kakinya. Para ilmuwan tampak bingung, namun Lori dan kita semua sudah tahu apa yang terjadi. Dia muncul di depan sang dewi yang sekali lagi terlihat konyol. Dewi itu berkata ini adalah ketiga kalinya dan bertanya apakah Lori sangat menyukainya. Lori hanya menjawab bahwa ini tidak terhindarkan. Kemudian dia mempertanyakan apakah dewi itu tahu mengapa ini terjadi. Sang dewi tidak tahu harus berkata apa, mengakui bahwa ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi dan dia harus menyelidikinya lebih lanjut. Takafuji menyadari bahwa sekarang dia sudah begitu sering melihat wanita ini sehingga dia bisa mengobrol santai dengan seorang dewi. Namun sebelum dia mendapat jawaban, dia muncul di depan seorang gadis bangsawan muda dan seorang elf memujinya, mengatakan betapa luar biasanya dia berhasil memanggil monster humanoid pada percobaan pertamanya. Namun, Lori tidak senang dipanggil monster. Di dunia ini, dia diperlakukan seperti makhluk rendahan dan hampir dipaksa menandatangani kontrak kepatuhan, namun kemudian lingkaran sihir aktif kembali. Dia muncul lagi di depan sang dewi yang sudah tersenyum. Dewi itu bertanya apakah dia tidak bosan dengan semua ini. Lori hanya ingin tahu mengapa pemanggilan ini terus terjadi berulang kali. Dewi itu kemudian berkata dia punya ide tapi waktunya sempit, jadi dia harus menjelaskannya secara singkat. Dia menjelaskan bahwa target pemanggilan harus memiliki jiwa kuat yang diperlukan untuk menyeberang antar dunia, dan tampaknya Lori memiliki jiwa yang sangat kuat dan langka. Takafuji berkata bahwa dia bahkan bukan seorang santo atau orang baik, jadi aneh jika dia memiliki jiwa yang begitu murni. Dewi itu berkata ini bukan soal kemurnian tapi hanya soal kekuatan. Yang dia butuhkan adalah jiwanya terikat pada salah satu dunia ini untuk mengaktifkan kontrak pahlawan dan pemanggilan ini akan berhenti. Adegan kemudian beralih ke sebuah kastel di mana seorang gadis yang memegang bola kristal berkata bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk mencuri kemampuan orang lain. Dia terkesan dengan kecantikan gadis itu, dan dalam pemanggilan keempat ini dia menerima anugerah lainnya. Dia berlari lurus ke arahnya untuk membentuk kontrak pahlawan, namun sebelum dia bisa mulai, teleportasi aktif kembali. Pada kali kelima, dia dipanggil melalui sihir hitam. Gadis yang memanggilnya kelelahan, berkeringat dengan pakaian robek-robek, sementara dia muncul dengan santai di puncak kastel di Gunung Paaco. Pada pemanggilan keenam, dia dibawa sebagai Raja Iblis yang dibangkitkan dan semua monster merayakannya. Namun kini kembali ke langit, malaikat itu berkomentar bahwa dia telah mengumpulkan kemampuan yang luar biasa. Dia terkesan, lalu berkata bahwa pemanggilan berikutnya mungkin akan menjadi yang terakhir. Itulah sebabnya dia sekarang akan menggabungkan semua kemampuannya. Dan ketika dia dipanggil lagi, dia harus memeriksa statusnya. Dia mungkin bisa melihatnya dengan mata kanannya. Di dalam sebuah kastel, seseorang menyambut sang pahlawan. Dia dengan tenang membuka matanya, berpikir, ayo kita mulai lagi. Tapi tiba-tiba dia kini bersama orang lain di tempat ini, seorang siswa SMA bernama Ryu Shinzaki dan gadis lain bernama Tamaki Kuroa. Gadis itu memanggil teman-temannya dan seorang gadis terakhir bernama Ai Isoge muncul. Pada saat itu, seseorang di atas tahta berbicara. Sang raja berkata bahwa menurut legenda, mereka pasti adalah para pahlawan. Sang protagonis menyadari bahwa semua orang yang dipanggil di sini saling mengenal kecuali dirinya. Semua orang bertanya-tanya mengapa dia dipanggil secara acak bersama ketiga orang ini. Mereka semua berpaling ke arah raja yang mempertanyakan apakah mereka bertiga adalah pahlawan dan Lori hanyalah orang tambahan yang ikut terbawa. Tiga lainnya mengonfirmasi dan pria itu berkata ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Kemudian gadis lain datang bertanya apakah mereka adalah pahlawan dari dunia lain. Dia memperkenalkan dirinya sebagai putri pertama dan secara pribadi mengklaim keberhasilan memanggil mereka, mengatakan bahwa mereka harus berterima kasih. Lori segera menyadari bahwa yang satu ini adalah salah satu dari putri raja yang sombong dan menyebalkan. Dia kemudian memberitahu bahwa mereka sekarang berada di kerajaan matahari terbit, tempat di mana tidak hanya manusia yang ada, tetapi juga demi-human dan iblis. Tentu saja, para iblis adalah musuh yang dipimpin oleh Raja Iblis. Mereka memiliki bangsa sendiri dan menyerang semua wilayah. Iblis wanita itu benar-benar tampak berbahaya. Berhati-hatilah kalian manusia muda.
Itulah sebabnya seluruh umat manusia telah bergabung untuk memanggil para pahlawan. Namun, hanya wanita keturunan bangsawan yang bisa melakukannya, dan tentu saja, dialah yang terpilih. Setiap negara berkewajiban melatih pahlawan yang mereka panggil untuk membunuh Raja Iblis. Mereka pasti menyadari betapa briliannya rencana ini. Namun Takafuji paham bahwa rencana mereka hanyalah memanggil sekelompok pahlawan dan berharap seseorang akan menangani segalanya. Sang putri meminta mereka menjadi lebih kuat sebagai perwakilan kerajaan ini dan membunuh Raja Iblis yang tak tahu malu itu. Pada saat itu, Tamaki angkat bicara dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara mereka kembali ke dunia asal mereka? Sang putri mengatakan dengan datar bahwa itu mustahil. Lagi pula mereka harus merasa terhormat menjadi pahlawan kebanggaan kerajaan matahari dan harus bersyukur atas situasi mereka. Lori merasa geram, berpikir bahwa bajingan-bajingan ini perlu belajar layanan pelanggan dari Raja Lassen di Hien. Raja kemudian menyuruh mereka meletakkan tangan di atas batu untuk menemukan bakat yang mereka terima sebagai pahlawan. Prasasti dibawa ke depan dan ketika Ryu meletakkan tangannya, dia menerima kemampuan Limit Break. Ai Isuge menerima kemampuan Magic Barrier dan Kurua mendapatkan Magic Affinity. Sementara itu, Takafuji kita tercinta menerima kemampuan Detection. Setidaknya dia memiliki berkah, tapi mengingat betapa sederhananya itu, tampaknya tidak ada yang mengesankan. Setelah itu, orang-orang kerajaan mulai mengukur bakat serta kemampuan fisik dan sihir mereka. Ryu memiliki kemampuan fisik manusia super, Isuge memiliki bakat alami untuk menciptakan berkat dan pengukuran kekuatan sihir yang tinggi. Sementara itu, Tamaki juga memiliki bakat sihir yang hebat tetapi fokus pada sihir penghancur. Sedangkan untuk Lori kita, dia sama sekali tidak memiliki bakat untuk manipulasi sihir. Dia menyadari bahwa dia datang ke dunia lain hanya untuk menjadi lebih lemah dari semua gadis itu dan dia tidak senang akan hal tersebut. Sudah kelelahan di lantai, dia bergumam bahwa itu tidak masalah karena jelas mereka adalah pahlawan yang sebenarnya di sini. Malam itu mereka berkumpul di kamar Ryu untuk mendiskusikan masa depan mereka. Lori melihat sekeliling, bertanya-tanya mengapa kamar Ryu jauh lebih besar dari miliknya. Sementara itu, kedua gadis itu ingin tahu mengapa dia ada di sana jika dia bukan pahlawan sungguhan. Ucapan itu menyakitkan dan Lori memutuskan untuk tidak menjawab. Tamaki kemudian berkata bahwa dia tidak benar-benar mengkhawatirkannya, tetapi protagonis kita menyadari bahwa gadis itu jelas cemas Lori akan terlalu terlibat dalam hal ini. Dia jelas bukan gadis yang jujur. Ryu kemudian berkata bahwa kemampuan detection yang Lori miliki sebenarnya bisa sangat penting. Takafuji menyadari bahwa masing-masing dari mereka memiliki pendapat yang sangat berbeda tentangnya. Ryu kemudian berkata bahwa meskipun bocah itu lemah, Ai bisa memberikan perisai sihir di sekelilingnya. Ai setuju dan berkata jika dia menginginkan itu maka baiklah. Lori berpikir bahwa untuk seseorang yang pendiam, dia sebenarnya sangat imut. Saat itulah dia berhenti sejenak untuk berpikir bahwa ketiganya benar-benar menarik. Tiga orang yang beruntung dalam hidup. Tamaki kemudian ingin tahu apakah benar-benar tidak apa-apa bagi mereka untuk tinggal di negara ini. Ryu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Lori berkomentar bahwa negara ini tidak buruk dan perlakuan mereka baik. Mereka semua memandang ke arah Lori yang memberi isyarat agar mereka diam. Di buku catatannya, dia menulis bahwa ada orang-orang yang mendengarkan percakapan mereka, jadi lebih baik tidak mengatakan apapun yang mencurigakan. Mereka bertiga berdiri mematung kebingungan, sementara dia menyadari bahwa apa yang disebut berkat detection sudah terbukti berguna. Meskipun dia tidak memiliki bakat fisik atau sihir, itu benar-benar kemampuan yang luar biasa. Dia bisa merasakan kehadiran orang atau makhluk di balik dinding. Contohnya saat ini, dia tahu persis siapa yang memata-matai di luar. Saat dia berada di kamarnya sendiri, dia mencoba menjauhkan para pelayan tapi mereka selalu kembali. Dia kemudian menulis di buku catatannya dan meminta Ai untuk merapalkan penghalang kedap suara. Ai mencobanya dan mulai merapalkan mantra. Lingkaran menyebar, tetapi dia mengeluh bahwa itu tidak terlalu kuat dan tidak akan bertahan lama. Ryu memujinya dengan menyebutnya gadis yang luar biasa, membuat Ai sedikit tersipu. Sementara itu, Takafuji baru menyadari bahwa bajingan-bajingan ini akan bermesraan tepat di depannya. Lalu Tamaki ingin tahu mengapa mereka memata-matai percakapan mereka sejak awal. Ryu berkata itu sudah jelas. Lagi pula mereka adalah pahlawan dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah bangsa, jadi terlalu berisiko membiarkan mereka tanpa pengawasan. Tapi dengan marah, Tamaki menunjukkan bahwa itu tidak masuk akal karena mereka dipaksa datang ke tempat ini. Saat itulah Takafuji menyebutkan bahwa negara ini tanpa putus asa. Dia tidak mengerti standar dunia ini, tapi dia curiga mereka sedang mengalami krisis keuangan. Itu karena sang raja secara pribadi terlibat dalam banyak urusan yang mana tidak biasa, ditambah lagi dia memiliki sangat sedikit pengikut untuk kastel sebesar itu. Tamaki berkata dia juga menyadarinya, tapi setidaknya makanannya enak, meskipun sederhana tapi penuh bumbu dan rasa yang lezat. Takafuji sebaliknya tidak tampak menikmati makanannya, dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan indera perasanya. Teman-temannya berkomentar bahwa kamar mereka terasa lebih seperti asrama prajurit daripada kamar pahlawan, dan Lori berpikir dalam hati bahwa mereka bahkan belum melihat kamar kecilnya sendiri. Karena mereka belum pernah dipanggil ke tempat lain, mereka tidak punya perbandingan, tapi dia masih ingat kedatangannya di Hien dengan sangat jelas. Kemudian dia memberitahu mereka bertiga bahwa mereka perlu mempertimbangkan rencana melarikan diri dari negara ini, karena kemampuan detectionnya memungkinkannya menghindari semua pengawasan. Sementara itu, mereka juga harus mencari
memberitahu cara kembali ke dunia asal mereka dan keluar dari sini. Karena mereka bertiga dianggap sebagai satu-satunya harapan tempat ini, tidak mungkin mereka akan membiarkan harapan itu kembali ke dunia asalnya. Terlebih lagi, meskipun sang putri mengatakan tidak ada cara untuk kembali, itu sepertinya bohong atau sesuatu yang dia sembunyikan. Ryu berkata dia setuju dengan Lori. Masalahnya adalah mereka masih lemah dan tidak cukup tahu, jadi untuk saat ini mereka perlu mengamati keadaan untuk sementara waktu. Tiba-tiba Tamaki mendekat ke arah Lori. Dia mengomentari mata kuningnya dan bertanya apa itu. Lori segera menutupi wajahnya, menyadari dia telah melupakan detail itu, lagi pula tidak umum bagi orang Jepang memiliki mata kuning. Namun Ryu hanya berkata bahwa setiap orang memiliki rahasia yang tidak ingin dibagikan, jadi lebih baik tidak mengganggu Lori soal itu. Setiap remaja melewati fase seperti ini, tapi sebentar lagi kau akan melewatinya. Untuk sekarang abaikan saja. Lori menyadari Ryu mengira dia memakai lensa kontak agar terlihat keren seperti protagonis, tapi mungkin itu sebenarnya alasan yang bagus, jadi dia memberitahu mereka untuk menyaksikan kekuatan mata mistisnya. Beberapa waktu kemudian dia kembali ke kamarnya, bertanya-tanya ada apa dengan mata ini. Dia memeriksa statusnya dan ampun, ada banyak sekali atribut yang terdaftar. Masalahnya adalah, sama seperti kita, dia tidak tahu rata-rata dunia ini, jadi dia tidak bisa memastikan seberapa kuat atau lemah dirinya, tapi menilai dari tes fisik mungkin hasilnya buruk atau ada sesuatu yang salah. Kemudian dia memutuskan untuk memeriksa kemampuannya. Dia memiliki kemampuan berbeda di setiap mata, sihir hitam Raja Iblis, kemampuan mencuri kemampuan, dan terakhir detection. Dia kemudian menyadari bahwa dia memiliki beberapa atribut aneh, mungkin diterima saat dia dipanggil sebagai monster. Dia termasuk dalam ras iblis dan diklasifikasikan sebagai vampir dengan peringkat baron. Dia memiliki status negatif bernama kebencian Dewa Matahari. Pada siang hari atributnya berkurang menjadi 1/10 dan dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Sekarang semuanya masuk akal. Dia kesulitan selama tes karena terpapar sinar matahari dan makanannya terasa tidak enak karena mengandung bawang putih. Belum lagi saat dia melihat gadis-gadis itu, dia mendapati dirinya merasa tertarik secara aneh untuk menggigit leher mereka dan meminum darah segar. Selama ini dia begitu fokus menggunakan detection sampai lupa memeriksa apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Berbagai mata aneh, sifat vampir, dan segala jenis mutasi. Dia bahkan tidak mengerti lagi dia itu makhluk apa. Sedikit demi sedikit dia mulai mengingat semua yang terjadi. Setelah mengingat segalanya dan mempertimbangkan semua pemanggilan, inilah yang dia miliki. Kemampuan detection memungkinkannya merasakan kehadiran apapun di dekatnya. Dia kemudian mengambil sendok tua dan berkata bahwa dengan kemampuan lain, dia bisa menyerap energi suatu material dan menciptakan senjata darinya. Dengan itu, sendok besi tuang berubah menjadi pisau, mata merah, pendeteksi gerakan, pengukuran absolut, penglihatan jarak jauh, penglihatan mikroskopis, penglihatan malam, clairvoyance, ilusi, penglihatan röntgen, ingatan fotografis, persepsi tatapan eksternal. Ya Tuhan, daftar yang sangat panjang. Dia menyadari bahwa setidaknya semuanya berhubungan dengan penglihatan. Itu semacam mata 2.0. Apa yang tidak begitu dia mengerti adalah mata kuningnya. Deskripsinya menyatakan bahwa lingkaran sihir yang terlihat oleh mata itu dapat dipindahkan ke pupilnya dan diaktifkan sesuka hati. Dia memutuskan bahwa nanti dia harus meluangkan waktu untuk mempelajari sihir dunia ini. Masalahnya adalah daftar kemampuannya sangat panjang dan ada beberapa yang tidak dia mengerti. Setidaknya bagian vampir tidak terlalu rumit. Jika dia meminum cukup darah seseorang sampai membunuh mereka, mereka akan berubah menjadi ghoul. Jika itu perawan, mereka menjadi bawahan vampir jika dia meminum darahnya. Jika tidak, orang itu hanya akan menjadi ghoul. Selain itu, dia bisa membunuh seseorang, memberikan sedikit darahnya, dan mereka juga akan menjadi pelayannya. Dua bagian menarik adalah jika dia menguras semua darahnya, dia bisa mencuri ingatan dan juga kemampuan orang tersebut. Selama dia bisa menggunakan kekuatannya dengan bebas di malam hari, tentu tidak akan sulit untuk menjadi lebih kuat. Tapi pertama-tama dia perlu beradaptasi dengan tubuh ini dan dunia ini. Keesokan harinya di bawah sinar matahari, seseorang memperkenalkan dirinya sebagai komandan Satria Kerajaan Matahari Terbit. Nama wanita pirang yang unik ini adalah Heiana Ishida. Lori kita yang sedikit seksis berkata luar biasa ada ksatria wanita dan komandan di tempat ini. Mungkin di dunia fantasi, atau mungkin terkait dengan masalah keuangan mereka. Kemudian, wanita itu memanggil kedua gadis tersebut, mengatakan bahwa mereka tampaknya memiliki bakat sihir namun perlu mempelajari dasar-dasar seni bela diri. Biasanya mereka akan mulai dengan latihan kekuatan, tapi dia pikir itu tidak perlu. Lori sebaliknya tidak bersemangat soal ini. Rupanya statistiknya tidak begitu mengesankan mengingat Ryu memiliki kekuatan 1500 dan segalanya di atas 1000. Tamaki memiliki HP lebih banyak darinya dan intuisi 3500, sementara Ai memiliki intuisi sedikit lebih rendah tapi sedikit lebih banyak di atribut lainnya. Statistik ketiganya sejak saat mereka muncul sudah melampaui batas manusia di dunia ini. Kemudian Eana menyuruh mereka memilih apa yang paling cocok untuk mereka dan kemudian mempelajari dasar bela diri. Namun, si bodoh di sana akan berbeda. Eana menyesalkan bahwa pertama-tama, mereka perlu melatih kekuatan fisiknya. Masalahnya adalah Lori melakukan push-up di bawah sinar matahari, yang mana menghancurkan atributnya. Bukan hanya dia lebih lemah di siang hari, tapi dia juga mengalami sakit kepala parah. Eana berkata dia akan melatihnya secara pribadi, jadi dia sebaiknya menganggapnya serius. Tapi pemuda malah itu sudah mulai pusing dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari ini. Tiba-tiba sang putri yang benar-benar menyebalkan, dia meminta izin untuk masuk dengan kelompoknya. Itulah persis yang dipikirkan Takafuji.
Fuji. Namun, dia tidak sendirian, ada orang lain di sampingnya. Karena wanita di sebelah sang putri berdiri begitu dekat, dia kemungkinan besar adalah seseorang dengan status tinggi juga. Dia wanita yang cantik, namun ekspresinya sedingin boneka dengan senyum palsu. Iana menyapa para putri, dan bertanya apa yang membawa mereka ke sana. Takafuji segera berhenti berlatih dan duduk dengan santai, penasaran melihat apa yang akan terjadi. Gadis satunya hanya menyapa mereka dengan sopan, sementara sang putri yang menyebalkan itu dengan dramatis menyatakan bahwa dia telah mengesampingkan segala kesibukannya untuk datang menyapa, jadi semua orang harus berterima kasih. Tokoh utama kita hanya menertawakannya sampai wanita satunya melangkah maju. Dia memperkenalkan diri sebagai putri kedua dan mengatakan senang bisa bertemu dengannya sore itu. Dia ingin berbincang dengannya. Adegan kemudian beralih ke sebuah ruangan di kastil di depan papan tulis. Dia menjelaskan bahwa mereka akan mendapatkan pelajaran di sana, tetapi Takafuji merasa sangat curiga karena dia mendapatkan pelajaran terpisah. Pahlawan lain juga mendapatkan pelajaran, namun dengan putri pertama di ruangan yang berbeda. Kenyataannya, semua ini terjadi karena putri pertama menolak mengajar seseorang yang bukan pahlawan. Baginya, itu adalah penghinaan dan hal yang tidak masuk akal. Dia tidak terlalu peduli, tetapi dia bersumpah suatu hari nanti akan membalas perlakuan ini. Putri kedua kemudian berkata akan memulai pelajaran, tetapi Takafuji ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Dia bertanya apakah putri pertama lebih tua darinya karena dia dipanggil putri kedua, namun dia menjelaskan bahwa tidak, segalanya rumit. Singkatnya, dia mengatakan bahwa putri pertama adalah pewaris tahta yang sebenarnya. Takafuji tahu bahwa suksesi kerajaan selalu menjadi urusan yang kacau. Jelas, dia tidak ingin terlibat dalam hal seperti itu. Selama pelajaran, dia mengetahui bahwa kerajaan Rising Sun didirikan oleh pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis sebelumnya. Pahlawan itu adalah seorang penyihir. Dengan kata lain, pendiri tempat ini adalah seorang penyihir. Itulah sebabnya pemujaan sihir berakar kuat di mana-mana. Tahta selalu diwariskan melalui garis keturunan wanita. Mereka memilih seorang raja untuk dinikahi dan barulah dia menjadi wali untuk memerintah negara. Namun, jika ratu meminta cerai, dia akan berhenti menjadi raja. Berkat putri kedua, dia belajar tentang sejarah dan dasar-dasar sihir, tetapi dia sudah kelelahan dan tertidur. Malam harinya, dia mulai mempelajari sihir karena hari berikutnya adalah ujian praktik. Setidaknya dia berhasil meminjam buku dari putri kedua. Dia tahu wanita itu pasti tidak suka dia tertidur saat kelas dan juga tidak suka dia meminjam buku. Tapi seperti boneka, dia hanya tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Sambil menatap pentagram, dia berkata ini saatnya menguji apa yang tidak bisa dia lakukan malam sebelumnya. Dia kemudian mengaktifkan mata mistik sejati dan mengamati lingkaran itu. Secara teori, dia seharusnya bisa merekamnya di retina untuk digunakan kapan saja. Masalahnya, tidak ada yang terjadi. Dia bahkan tidak yakin apakah matanya aktif. Sama sekali. Dia juga mencoba dengan lingkaran sihir lain, tetapi seperti dugaannya, tidak ada yang terjadi. Sejauh ini, semuanya benar-benar gagal. Lalu dia teringat memiliki mata 2.0. Dia melihat kertas di dekatnya dan mulai menggambar lingkaran. Penglihatan di mata itu sangat tajam hingga dia bisa mengingat dengan sempurna setiap lingkaran yang pernah dia lihat sebelum datang ke dunia ini. Secara teori, itu seharusnya mustahil. Karena hipnosis orang tua itu, tetapi mata ini benar-benar berbeda dan dia mampu menggambar lingkaran tersebut dengan mudah. Menatap kertas itu, energi memancar dari matanya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi mungkin dia akhirnya berhasil mengaktifkan benda ini. Bersemangat untuk memuji apakah itu berhasil, dia membunyikan lonceng kecil. Seorang pelayan masuk bertanya apakah dia dipanggil, dan Takafuji menjelaskan bahwa dia butuh bantuan kecil. Sebelum pelayan itu bereaksi, dia mengaktifkan matanya dan berhasil merapalkan mantra hipnosis orang tua itu. Sedetik kemudian, mata pelayan itu menjadi kosong. Dia menggerakkan tangan di depan wajahnya dan memastikan sihirnya berhasil. Untuk mengujinya lebih jauh, dia bertanya apa warna pakaian dalamnya dan pelayan itu menjawab hitam. Marah karena dia belum mengetahuinya, padahal dia punya penglihatan. X-ray, kan? Mempertimbangkan semua yang terjadi, dia bertanya-tanya apakah kemampuan mencuri sihir hanya bisa menyimpan lingkaran dari dunia yang sama di mana dia mendapatkannya. Jika itu benar, maka satu-satunya sihir yang dia miliki hanyalah hipnosis tingkat lanjut. Itu salah satu kemungkinan, tetapi dia tidak bisa yakin. Saat dia dipanggil ke dunia lain, dia juga telah melihat setiap lingkaran. Jika dia berkonsentrasi, mungkin dia bisa memanggilnya juga. Dengan itu, dia mengingat salah satunya dan berhasil menciptakan sihir di depannya. Alih-alih dikirim ke dunia lain, dia diteleportasi ke hutan tepat di depan. Rupanya, dia bisa menggunakan ini sebagai mantra teleportasi dan dia bisa menggabungkan penglihatan jarak jauh mata merah dengan kemampuan portal mata kuning. Dengan begitu, dia bisa meninggalkan kastil kapanpun dia mau. Sekarang setelah dia jauh, tidak ada bahaya untuk menguji mantra lain. Dia kemudian menyentuh dinding dan menciptakan lingkaran sihir gelap. Dengan kemampuan ini, dia bisa mengendalikan benda mati, memindahkannya dengan bebas, dan menyimpannya di bayangannya. Objek yang dikendalikan oleh sihir ini tidak bisa berinteraksi dengan apapun di luar pengaruh mantra. Namun, dia bisa melepaskan kendali, membiarkan interaksi normal terjadi. Meski mantra yang berguna, ada batasan yang merepotkan. Dengan sihir gelap, dia juga bisa menggunakan Shadow Step. Kemampuan itu memungkinkannya masuk ke satu permukaan dan keluar dari permukaan lain di dekatnya. Di dalam pohon yang tipis, dia merasa aneh. Dia merasa seperti berada di area yang luas. Dia kemudian memutuskan untuk menguji kemampuan penciptaan lagi. Sebuah batu mulai melarut dan dia mengubahnya menjadi pedang. Dia fokus dan menatap, mengingat setiap gerakan yang ditangkap matanya
senjatanya dari sang komandan. Hanya dengan satu lirikan, dia menghafalnya dan tanpa usaha mengeksekusi potongan yang sama. Sekarang sudah malam, dia berencana berlatih sebanyak mungkin karena dia akan kelelahan di pagi hari. Setelah beberapa waktu, energinya benar-benar terkuras, tetapi dia merasa ada sesuatu yang meningkat. Lalu sebuah jendela muncul menyatakan bahwa dia telah memperoleh ilmu pedang level 1. Dengan itu, dia belajar cara membuka kunci kemampuan. Sekarang saatnya mencari tahu cara naik level. Menggunakan kemampuan deteksi, dia merasakan sesuatu di dekatnya dari semak-semak. Dia melihat sejenis kelinci monster yang membawa makhluk lain di mulutnya. Itu terlihat seperti burung tapi memiliki bulu yang aneh. Menggunakan keterampilan identifikasi, dia mengetahui itu adalah burung iblis keko. Masalahnya, menilai dari statistiknya, benda sialan itu sebenarnya cukup kuat. Lalu dia teringat mendengar beberapa orang di kastil berbicara tentang bagaimana bulu makhluk ini digunakan untuk berbagai hal, yang membuatnya bertanya-tanya bagaimana orang yang begitu lemah bisa memburu benda ini. Saat dia berjalan melewati hutan, dia menemukan makhluk lain yang tampak lebih lemah. Namun, atribut terendah di antara mereka adalah 600 dan beberapa bahkan melampaui miliknya. Jelas ini adalah hutan monster level tinggi, yang merupakan masalah dengan statistiknya saat ini. Dia bisa menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Masalahnya, kemungkinan munculnya banyak musuh sangat tinggi. Sementara itu, kembali ke kastil, Yana yang sangat cantik sedang berjalan melewati lorong dan memanggil sang putri. Dia memberitahu putri kedua bahwa area tersebut aman, tetapi meskipun begitu, dia tidak boleh berkeliaran sendirian di malam hari. Namun, sang putri kemudian mengatakan dia ingin berbincang dengannya. Dia bertanya apakah benar artefak tidak digunakan dalam pelatihan Takafuji. Sang komandan menjawab bahwa belum ada pahlawan yang menggunakan artefak. Gadis itu mendesak masalahnya, bertanya mengapa, dan menunjukkan bahwa cepat atau lambat mereka harus menggunakannya. Wanita itu melirik ke samping dan kemudian mengatakan bahwa artefak meningkatkan kekuatan, tetapi para pahlawan ini belum siap. Tanpa kekuatan fisik dan mental, mereka bisa menjadi terlalu bergantung padanya. Itulah sebabnya untuk saat ini, pendekatan terbaik adalah memantau dan mempersiapkan mereka secara bertahap. Gadis itu menundukkan pandangannya lalu tersenyum, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak pernah meragukan manusia terkuat. Sang komandan tetap diam sejenak sebelum mengatakan bahwa senyumnya telah kehilangan kilau sebelumnya. Putri kedua berbalik dan mengatakan dia bahkan tidak menyadarinya. Yana kemudian ingin mengetahui pendapatnya tentang putri pertama, di mana dia menjawab bahwa dia tahu gadis itu berbakat, berdedikasi, dan seorang yang ambisius. Namun, sang komandan mempertanyakan apakah dia benar-benar mempercayainya. Kemudian putri kedua mengatakan bahwa tempat itu aman dari bahaya, tetapi tidak aman dari orang yang menguping pembicaraan. Dia kemudian mengucapkan selamat malam dan pergi. Sang komandan tetap di sana berpikir bahwa putri alias sangat berhati-hati, tetapi dia tidak perlu takut padanya. Beberapa hari berlalu dan anak kita sudah terbiasa dengan dunia ini. Jelas, pahlawan lain membuat kemajuan. Dia yang paling lambat dalam hal evolusi fisik. Pada hari pertama, Ryu sudah terlihat nyaman menggunakan pedang dan sekarang dia melanjutkan jalur sebagai pendekar pedang. Tamaki sudah mulai menggunakan tongkatnya, tetapi sihirnya memiliki keanehan. Dia membanting mantranya ke tanah seolah memegang palu raksasa. Dia tidak bisa memahami logika di baliknya. Sementara itu, LY sedang berlatih dengan busur. Biasanya pemanah butuh perlindungan, tetapi karena dia punya pelindung, itu masuk akal. Jadi sekarang mereka punya Ryu yang sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, Tamaki yang meledakkan segalanya baik dari jarak jauh maupun dekat, dan Ai yang merupakan pemanah mandiri sambil juga membela orang lain. Anak kita di sisi lain baru bisa berlatih dengan benar selama 3 hari terakhir. Dia sudah memperhatikan bahwa mereka hanya mengajarinya cara melempar senjata dari jarak jauh. Mereka melatihnya dalam gerakan siluman dan cara melumpuhkan jebakan. Jelas mereka ingin mengubahnya menjadi pengintai untuk memanfaatkan kemampuan deteksinya sepenuhnya. Tapi ketika merasa dia akan kembali ke hutan untuk berlatih, kemampuannya, saat itu dia sedang berlatih mengendalikan objek secara bebas dan dari jarak jauh. Dia mengerahkan lintasan belati dan membatalkan kendali di detik terakhir agar belati itu menancap di pohon. Namun, saat dia menatap bulan, dia masih marah tentang kutukan matahari sialan itu. Dia bertanya-tanya apakah itu akan hilang begitu dia naik level. Untuk saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah terus meningkatkan kemampuannya. Burung iblis keko ada di sana, meneteskan air liur saat bersiap untuk makan ketika sesuatu datang melesat ke arahnya. Pria itu adalah Takafuji yang terbang dengan kecepatan penuh. Pria itu praktis sudah lepas dari tanah sekarang. Dia menggunakan kendali mana gelapnya dikombinasikan dengan kendali objek untuk menahan makhluk. Dengan itu, dia dengan mudah mendekat, mengunci mata dengan binatang itu, dan mengaktifkan hipnosis. Monster itu membeku, memungkinkannya untuk mendekat tanpa risiko. Dia menghabisinya, mengangkatnya dengan sihir gelap, dan menyimpannya di ruang hampa. Dia bisa masuk ke ruang hampanya sendiri tanpa masalah, dan karena dia vampir, Anda sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada yang melihat, dia meminum darah monster itu. Setelah selesai, dia meninggalkan area tersebut. Dia dengan cepat menemukan target berikutnya, tapi yang satu ini jelek sekali dan dia tahu itu tidak akan terasa enak. Sayangnya, pengemis tidak bisa memilih, jadi dia terus berburu sampai tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saat fajar menyingsing, dia berteleportasi kembali ke kamarnya. Sejauh ini adalah rutinitas hariannya. Lalu malam masuk ke kamarnya, menyapanya, dan menyuruhnya bangun. Anak kita sudah mencoba menggunakan hipnosis padanya sesedikit mungkin, tapi itu tidak terelakkan karena dia perlu mengumpulkan informasi tentang kerajaan ini. Melalui ini, dia mengetahui bahwa ratu saat ini telah lama tidak mampu melahirkan anak. Di negara yang dipimpin oleh wanita, itu adalah masalah besar karena ratu tidak akan memiliki putri untuk mewarisi tahta. Untuk membuat keadaan lebih buruk, gadis bangsawan muda secara misterius meninggal. Untuk mencegah garis keturunan mereka berakhir, mereka menerima seorang wanita
wanita bangsawan sebagai salah satu seli raja, dan wanita itu melahirkan seorang anak. Anak itu adalah Alia, sang putri kedua. Dia dibesarkan dengan cinta sampai dia berusia 7 tahun, tetapi saat itulah ratu yang sebenarnya akhirnya melahirkan seorang putri. Namanya adalah Amanda, yang berarti gadis yang dicintai. Sesuai dengan namanya, sang ratu jauh lebih mencintainya daripada yang lain, terutama karena putrinya memiliki bakat yang luar biasa dalam sihir. Dengan itu, Alia tidak lagi dianggap sebagai calon pewaris. Saat Amanda berusia 7 tahun, dia secara otomatis mengambil posisi putri pertama. Semua orang merayakannya sementara Alia tetap di sudut berpura-pura tidak peduli. Tetapi dia menyadari bahwa sejak hari itu, keberadaannya tidak lagi memiliki arti di dunia ini. Dia dilupakan oleh orang-orang, ditinggalkan oleh ibunya sendiri, dan tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan yang ingin berinteraksi dengannya. Begitulah Alia dipaksa hidup dalam kesendirian seperti boneka. Takafuji berpikir bahwa dia sama dengannya karena tidak ada yang mengharapkan apapun dari mereka berdua. Dia kemudian tersenyum padanya dan dengan lembut memintanya untuk bangun, mengatakan bahwa meskipun pelajaran membosankan, itu penting untuk kelangsungan hidupnya. Anak kita kelelahan, Menghua bertanya-tanya mengapa dia menceramahinya hari ini mengingat dia biasanya tidak mengganggunya. Dia kemudian berkomentar bahwa dia telah mendengar dia sedang mempelajari teknik spionase selama pelatihan, meskipun dia tidak berbakat dalam sihir. Sepertinya dia memiliki peluang bagus untuk memanfaatkan apa yang dia pelajari di sini. Satu hal yang tidak dipahami oleh sang protagonis adalah mengapa dia tidak bisa menggunakan sihir yang diajarkan di dunia ini dengan benar. Dia tahu dia mungkin kasus langka karena bahkan Nala, pelayan sederhana, bisa dengan mudah memanipulasi banyak objek. Namun, Alia mengatakan bahwa Komandan Iana Iseta adalah wanita sibuk dan tidak akan meluangkan waktu untuk melatihnya jika dia tidak melihat potensi padanya. Tapi si anak menjawab bahwa mungkin dia hanya melihat. Keuntungan dikenal sebagai orang yang melatih salah satu pahlawan. Saat itulah Alia membanting meja dan berkata tidak. Dia yakin dia bisa menjadi kuat dan itulah mengapa dia ingin melihatnya berusaha. Dia sedikit bingung dengan seberapa dekat posisi wanita itu, tetapi dia berpaling dan menyuruhnya mengikuti. Di adegan berikutnya, mereka sedang menuruni tangga yang panjang. Setelah apa yang terasa seperti jalan tak berujung, mereka berdua berdiri di depan pintu besar. Dia merapalkan mantra dan mengatakan mereka akan melanjutkan pelatihannya di ruangan ini. Kemudian dia menambahkan bahwa meskipun dia seorang pahlawan, orang menyebut mereka kegagalan. Dia menoleh padanya dan bertanya apakah dia tidak merasa malu. Takafuji sekali lagi bertanya-tanya apa yang terjadi dengan gadis ini hari ini sehingga membuatnya begitu bersemangat. Dia tahu bahwa sejak nasib buruknya, dia telah menekan emosinya. Dia telah berpura-pura begitu baik sehingga orang mulai memanggilnya putri boneka. Tetapi pada saat itu, dia berbeda. Dia bukan lagi gadis pendiam dan pendiam yang dia temui. Dia kemudian memasuki ruangan dan di langit-langit ada lingkaran sihir besar. Ini akan melayani tujuannya, katanya sebelum memperingatkannya bahwa pada tingkat ini, dia akan diusir dari kastil sebelum dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia membacakan kutipan dari mantan ratu, mereka tidak memiliki kewajiban untuk memelihara orang tidak kompeten yang datang ke kerajaan ini. Anak kita masih tidak terlalu peduli dan hanya mengatakan bahwa dia tidak kompeten. Dia memiliki kemampuan deteksi yang cukup berguna. Dia setuju, tetapi pada saat yang sama dia tidak berusaha keras seperti yang lain. Sebagai seseorang yang membawa berkah, dia harus mengambil nasib ke tangannya sendiri dan melakukan yang terbaik. Takafuji, kasihan sekali, selalu tertidur di kelas karena dia begadang sepanjang malam. Tapi meskipun dia tidak tahu, dia telah berusaha keras berburu di tengah malam. Jadi dia memberitahunya bahwa dia sedang mencoba. Dia melakukan yang terbaik dalam batas kemampuannya. Hanya saja itu tidak terlihat sekuat ketiga orang itu. Dia juga tidak terampil secara akademis seperti wanita itu. Tapi kemudian Alia mengungkapkan bahwa ruang sihir ini memiliki penghalang. Dia meletakkan tangannya di pintu dan dia memberitahunya bahwa tidak ada yang akan mendengar teriakannya. Namun, si anak hanya ingin tahu cara membuka benda sialan itu dan saat itulah dia tiba-tiba menatapnya, mengangkat kakinya, dan menendang punggungnya. Apa-apaan? Dia membentur dinding dengan wajah terlebih dahulu. Dia berbalik, benar-benar bingung, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada dirinya dan dia menolak untuk memberikan yang terbaik. Dia perlu memahami bahwa jika dia dikeluarkan dari kastil ini, makhluk di luar akan langsung membunuhnya. Itulah sebabnya dia harus bekerja keras untuk bertahan hidup, bahkan jika itu berarti mempermalukan dirinya sendiri. Anak kita tidak terlalu peduli dengan tendangan itu. Dia tanpa menikmati dipukuli oleh wanita. Itu sudah jelas. Bahkan, dia terkesan olehnya, menyadari bahwa putri boneka itu tidak lagi berada di ruangan itu. Lalu dia berteriak padanya untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Tiba-tiba, pria itu mulai tertawa, meledak menjadi tawa yang keras. Dia bahkan mengatakan bahwa dia benar-benar gadis yang cantik. Dia benar-benar meremehkannya dan tidak pernah menyangka dia akan menjadi orang yang sekuat itu. Saat itulah dia bertanya apakah dia mengejeknya, tetapi dia menjawab bahwa dia tidak karena dia sebenarnya salah satu dari 4 orang yang paling peduli dengan keselamatannya sendiri di antara para pahlawan. Dia menyadari dia tidak bercanda dan mengakui bahwa mungkin dia yang meremehkannya. Segera setelah dia mengaktifkan auranya, dia mencatat bahwa anehnya, dia tampak jauh lebih kuat daripada beberapa saat yang lalu. Dia hanya berterima kasih padanya karena mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa karena dia hampir terekspos, dia perlu membuat rencana. Kenyataannya adalah, untuk saat ini dia masih ingin tetap di sana dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Keesokan harinya di tempat latihan, dia berpikir untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dari berkahnya hanya untuk menghindari dikeluarkan. Masalahnya, mereka masih belum akan memasuki ruang bawah tanah manapun, dan di bawah sinar matahari, dia benar-benar lemah. Begitu latihan selesai, anak kita memutuskan langkah terbaik adalah berbicara dengan komandan. Dia memanggilnya untuk mengobrol, berharap
berharap meyakinkan ratu untuk tidak mengusirnya. Namun, adegan segera beralih padanya yang mengatakan bahwa itu akan sangat sulit. Dia bertanya apakah dia benar-benar percaya kemampuannya tidak berguna. Mungkin terlihat seperti dia tidak berusaha keras selama pelatihan, tetapi dia melakukannya. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, sang komandan memotongnya dan mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak berpikir kemampuannya tidak berguna sama sekali. Bahkan, dia ingin dia bergabung dengan Brigade M-nya. Itu mengejutkannya, dan dia menjelaskan bahwa kemampuannya sangat berharga di ruang bawah tanah yang mereka serbu. Dia bisa menjadi alat penting dalam segala jenis petualangan. Namun, dia perlu memahami bahwa kata-katanya tidak memiliki bobot dan tidak akan pernah cukup untuk meyakinkan ratu. Tetapi jika dia memilih untuk melayani kerajaan sebagai tentara daripada sebagai salah satu pahlawan terlemah, itu akan menjadi alasan yang cukup bagi mereka untuk tidak mengusirnya. Protagonis kita berhenti sejenak untuk berpikir. Dia tahu jika dia bergabung dengan ksatria negara ini, dia akan terjebak di negara ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dia putuskan dengan begitu mudah. Jadi dia memberitahunya bahwa dia menghargai tawaran itu tetapi butuh waktu untuk berpikir. Dia menanggapi bahwa tidak apa-apa dan memberitahunya bahwa jika dia pernah membutuhkan seseorang, dia bisa berbicara dengannya. Anak kita langsung bertanya apakah maksudnya dia harus menemuinya setelah dia diusir. Dia hanya melihat keluar jendela dan berkata mungkin. Beberapa hari berlalu, anak kita sedang tidur di mejanya. Bertanya-tanya apakah benar orang-orang dari negara tetangga akan datang berkunjung. Dia menjelaskan bahwa ya, mereka akan datang karena ini adalah pesta perayaannya. Karena banyak tamu telah diundang, tidak akan ada kelas atau pelatihan hari itu. Anak kita kelelahan, bertanya-tanya mengapa tidak ada yang memperingatkannya tentang bencana ini. Tapi dia hanya mengatakan bahwa siswa yang tidur di kelas tidak pantas untuk mengetahui banyak hal. Dia menyadari bahwa bahkan wanita sialan ini tidak terlalu menyukainya. Beberapa waktu kemudian, kavaleri Lemon memasuki kota. Semua orang merayakan dan menyalakan kembang api sementara anak kita berpikir bahwa untuk negara yang bangkrut secara finansial, mereka pasti menghabiskan banyak uang untuk pesta ini. Mungkin dia harus muncul di perayaan itu karena tidak ada yang akan menyadari, atau mungkin itu akan mengerikan jika muncul di sana dan harus menjelaskan keberadaannya kepada orang-orang itu. Mereka mungkin bahkan ingin menyelidikinya dan mencari tahu mengapa 4 pahlawan telah dipanggil. Itu akan merepotkan, jadi dia menepis ide itu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa mencari tahu apa yang terjadi di sana. Jadi dia mengaktifkan mata 2.0-nya dan kesadarannya mulai menavigasi melalui lorong-lorong. Dia melihat 2 putri dan berpikir bahwa gurunya terlihat memukau dengan gaun barunya. Tetapi seperti biasa, senyumnya masih tampak sedikit palsu. Dia melihat semua makanan mewah di atas meja dan segera menyadari bahwa Nala telah berbohong sebelumnya. Saat berbicara dengannya, dia telah menemukan bahwa salah satu alasan kerajaan ini bangkrut adalah pesta-pesta yang sangat mewah ini. Tampaknya ratu terobsesi untuk mempertahankan citra kemegahan dan kemewahan yang benar-benar menguras perbendaharaan. Kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dia melihat sekelompok orang berdiri di depan Ryu. Dia segera tahu ini adalah para pahlawan dari negara lain yang juga telah dipanggil ke sini. Salah satu dari mereka memiliki penampilan yang sangat unik dengan rambut pirang. Sulit dipercaya dia orang Jepang. Dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan identifikasinya dan mengetahui bahwa nama pria itu adalah Moshi Date. Dia pikir itu nama yang cukup klasik untuk seorang pahlawan, tetapi yang sebenarnya ingin dia ketahui adalah mengapa pria ini berteriak pada Ryu. Dia membaca gerak bibirnya untuk mengetahui apa yang dikatakannya, dan pria pirang itu berteriak menyebut nama Takafuji, menuntut agar mereka segera membawanya karena dia menantangnya berduel. Sial, ceritanya bergerak cepat. Pesta berakhir dalam waktu singkat dan sekarang Alia mengumumkan bahwa Takafuji datang. Semua pahlawan di ruangan itu menoleh untuk melihat, dan anak kita menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari ini. Moshi kemudian melangkah maju dan secara resmi menantangnya berduel. Ruangan menjadi sunyi, semua orang penasaran untuk mendengar tanggapannya. Malah seperti biasanya, anak kita hanya bertanya mengapa harus duel dari semua hal. Moshi berteriak bahwa itu untuk membuktikan kepada sang dewi bahwa dia tidak layak atas cintanya. Takafuji agak bingung, tetapi si Pira menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura bodoh. Moshi kemudian menyatakan bahwa dia tahu betul bahwa Takafuji telah berakhir di ruang putih tempat dia bertemu sang dewi yang membawa mereka ke dunia ini. Sang protagonis hanya berkata, jadi apa? Karena semua orang telah melalui itu. Tapi kemudian, Moshi mengungkapkan bahwa dia telah melamar sang dewi, yang dijawab bahwa jika dia bisa mengalahkan Takafuji Lenori, dia akan mempertimbangkannya. Anak kita seketika menyadari wanita sialan itu tidak hanya mencoba membuang masalahnya padanya, dia juga mencoba menyingkirkannya. Dia pasti akan membuat wanita itu membayar untuk ini lain kali dia melihatnya. Anehnya, pahlawan lain sedang melihat satu sama lain, bingung tentang pembicaraan ruang putih dan dewi ini. Pada saat itu, Takafuji menyadari bahwa mereka telah dipanggil secara berbeda karena mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan. Itu akan menjadi terlalu merepotkan untuk menjelaskan semuanya, jadi untuk saat ini dia memutuskan untuk berpura-pura bodoh saja. Jadi dia memberitahu pria itu bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi dia menerima duel itu. Si Pirang menyeringai dan pemuda kita mengatakan bahwa sekarang mereka hanya perlu menentukan formatnya. Jika itu duel 1 lawan 1 tentu akan terlalu mudah. Lagi pula tidak seperti pahlawan lainnya, dia tidak memiliki tubuh manusia super atau kelas spesialis tempur. Pasti pria ini tidak bersusah payah hanya untuk menindas seseorang yang memiliki segala kekurangan di dunia. Jika itu masalahnya, itu benar-benar menyedihkan. Moshi berteriak bahwa tentu saja tidak, dan dia akan menerima duel apapun yang diusulkan Takafuji. Kerumunan terkejut karena dia menyetujui kebodohan seperti itu. Kemudian pemuda kita menyebutkan sebuah dungeon tempat dia seharusnya
seharusnya berlatih dengan para ksatria. Mereka bisa berlomba untuk melihat siapa yang akan menjadi yang pertama membunuh bos lantai 1. Moshi setuju, mengatakan itu ide yang bagus dan menerima tantangan tersebut. Namun Rye memperingatkan pemuda kita bahwa meskipun dia mungkin bisa menavigasi Dongyeon dengan mudah, dia tidak akan mampu membunuh bosnya. Namun, pemuda kita hanya tersenyum dan berkata dia punya rencana kecil. Duel dijadwalkan keesokan harinya, dan tak lama setelah duel, sang ratu bertanya apakah dia Takafuji Lori. Dia menuntut penjelasan mengapa dia menerima duel dan hancur lebur. Arao berpikir hancur lebur adalah kata yang sempurna. Moshi adalah kekuatan alam, tidak ada makhluk di tempat itu yang punya peluang. Bahkan bosnya tumbang dalam hitungan detik. Di sisi lain, pemuda kita menggunakan perlindungan untuk mengendap-endap melewati semuanya. Kesimpulan objektifnya adalah dia benar-benar hancur dalam duel ini. Sang ratu kemudian mengatakan dia telah mengabaikan betapa malas dan lemahnya dia. Dia percaya padanya karena komandan ksatria melihat potensi dalam dirinya, tetapi dengan tindakan ini dia telah membawa kelemahan bagi kerajaan dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia maafkan. Olia sudah tahu apa yang akan terjadi, dan benar saja, sang ratu menyatakan bahwa Takafuji Elnori diusir dari kerajaan. Putri pertama tampak senang sementara dua gadis lainnya terlihat agak sedih. Tapi yang paling banyak tersenyum, benar-benar bahagia, adalah pemuda kita. Bajingan itu pasti menginginkan ini terjadi. Sang ratu bertanya apakah dia punya keberatan, dan dia berkata ya, dia ingin tahu persis bagaimana dia telah merugikan kerajaan. Dia berkata sudah jelas dengan kalah dalam duel dia telah mencoreng reputasi kerajaan. Dia kemudian menjelaskan bahwa jika itu hanya balapan makaya, dia kalah, tetapi taruhan duel yang sebenarnya adalah tentang kelayakan. Itu hanya pertempuran untuk menentukan siapa yang pantas dicintai oleh gadis tertentu. Selain itu, mereka telah berjanji untuk tidak membiarkan siapapun di luar duel mengetahui hasilnya. Belum lagi dia bahkan tidak dianggap sebagai pahlawan di kerajaan ini dan keberadaannya tidak diungkapkan ke negara lain. Tanpa kekuatan, tanpa pengaruh, dan tidak ada yang tahu siapa dia, tidak mungkin dia membawa aib ke tempat ini. Lagi pula duel itu tidak lebih dari permainan konyol. Namun, dia memanfaatkan kesempatan memasuki Dongyeon itu untuk menggunakan kemampuan deteksinya. Beberapa orang melemparkan sekantong uang dan dia berkata dia telah mendapatkan hadiah kecil ini. Sang ratu dan putri terkesan dan dia mengatakan dia menawarkan harta kecil ini kepada yang mulia. Dia tampak senang sementara pemuda kita hanya menyatakan bahwa mudah untuk menemukannya dengan kemampuannya. Sebenarnya, Takafuji hanya belum ingin meninggalkan kastil, jadi dia menggunakan koin-koin ini untuk membeli lebih banyak waktu di sana. Dengan cara itu, dia menyingkirkan omong kosong ratu dan Moshi untuk sementara waktu, dan sekarang dia kembali ke malam-malam biasanya berburu untuk naik level dengan damai. Selama tidak ada yang tahu dia masih menjadi lebih kuat, dia baik-baik saja. Satu-satunya bagian yang mengganggu adalah dia mulai muak meminum darah burung itu. Dia melirik ke samping dan menyadari bahwa dia berada di tempat yang sama saat dia mulai berburu malam itu. Hutan itu benar-benar mengacaukan indera arahnya dan dia bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk menggunakan deteksi. Dia mengaktifkan penglihatan iblisnya bersama dengan deteksi dan melihat penghalang yang mengarah ke area lain. Itu adalah semacam ilusi yang membuat orang tanpa sadar berubah arah, tetapi dengan matanya dia bisa melihat menembusnya dan bertanya-tanya apakah ada makhluk yang lebih kuat bersembunyi di dalam. Dia akan selalu berteleportasi kembali jika sesuatu yang berbahaya muncul. Jadi dia melangkah masuk dan bersembunyi di dalam adalah seekor serigala raksasa dengan kawanannya. Begitu dia mengambil langkah pertama, dia melihat gerakan di dekatnya, itu adalah beberapa serigala yang mendekat. Itu adalah pertama kalinya dia berurusan dengan makhluk yang lebih besar dari jangkauan kameranya, jadi dia segera mengaktifkan jaring perangkapnya. Sekumpulan perangkap terbentuk di sekelilingnya, dan dalam hitungan detik serigala-serigala itu semua mati di tanah. Jika dia harus menghadapi lebih dari 3 dari mereka sekaligus, itu akan sangat sulit. Untungnya, perangkap itu mudah dipasang dan binatang-binatang itu akhirnya terperangkap di dalamnya. Dia mulai mengirim tubuh-tubuh itu ke dalam kehampaan, bergumam bahwa setidaknya mereka tampaknya memberikan lebih banyak pengalaman daripada burung-burung itu. Beberapa saat kemudian dia kembali ke hutan di tengah danau, ada pohon di bawah sinar bulan dan pemuda kita berpikir itu tampak seperti latar yang sempurna untuk pertarungan bos. Saat dia berbalik dan berkata, tapi ini bukan permainan video, bosnya sudah ada di belakangnya. Kawan, sebelum dia bahkan bisa bereaksi, lengannya hilang. Apa-apaan ini? Dia masih melihat ke samping ketika binatang itu menyambarnya, membuatnya terguling ke belakang menabrak pohon. Dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi dan makhluk itu sudah berhadapan muka dengannya. Itu adalah binatang mistis yang disebut Fener. Dia dengan cepat menyadari bahwa benda ini bukan iblis, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Mungkin itu adalah semacam bos mini atau sesuatu, karena dia tidak langsung mati. Dia masih bisa melarikan diri melalui bayang-bayang, tetapi itu akan menjadi masalah mengingat seberapa cepat makhluk itu. Namun, belum lama berselang, Fener sudah menerjangnya dengan gigitan untuk menghabisinya. Monster itu menghancurkan pohon tersebut, tetapi pemuda kita sudah tidak ada di sana. Dia sudah berteleportasi ke puncak pohon lain, dan terbang menjauh dengan sayap. Mengingat dunia tempat dia mendapatkan kekuatan vampirnya, dia berpikir, aku tidak pernah menyangka aku harus menggunakan ini secepat ini. Fener mendongak dan mempertanyakan mengapa dia datang ke sana. Fakta bahwa itu bisa berbicara berarti itu jelas merupakan jenis binatang yang istimewa. Arao menjawab bahwa dia baru
saja tersesat di hutan, tetapi serigala itu menyebutnya pembohong, mengatakan bahwa dia jelas telah melewati portal ilusi dan memasuki tempat ini dengan sengaja. Takafuji mengakui bahwa dia penasaran. Biasanya ilusi digunakan untuk melindungi sesuatu yang penting dan dia ingin tahu apa itu. Fener bagaimanapun berkata bahwa cukup bicara, dia telah melanggar batas dan membunuh beberapa jenisnya, jadi dia tidak akan pergi dengan hidup-hidup. Tapi Takafuji hanya menyeringai dan berkata bahwa semakin serigala itu berbicara, semakin dia yakin bahwa sesuatu yang berharga tersembunyi di sini. Sekarang dia benar-benar ingin tahu apa yang begitu penting. Serigala itu menyatakan bahwa sebagai hadiah terakhir sebelum kehidupan berikutnya, dia akan memberitahunya bahwa tanah ini adalah tempat mereka membuat perjanjian dengan seorang penyihir. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak perjanjian itu, mereka telah melindungi tempat ini. Satu-satunya tugasnya adalah melenyapkan ancaman atau monster apapun yang menyerbu, dan tentu saja penyusup seperti Takafuji juga menjadi sasaran. Dengan itu dikatakan, dia memperingatkan bahwa jika anak itu diam, dia setidaknya akan mati tanpa rasa sakit. Tapi Takafuji lebih fokus pada fakta bahwa lengannya sudah kembali. Tampaknya regenerasi vampir bahkan lebih mengesankan daripada yang dia bayangkan. Fener bersiap menyerang dengan mengatakan bahwa jelas Takafuji bukan manusia biasa. Dia menerjang ke depan dengan menyatakan bahwa tidak mungkin dia bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Takafuji mencoba menghindar dan area di sekitar mereka meledak. Berkat mata iblisnya, dia nyaris berhasil membaca gerakan serigala itu tepat waktu. Dia mencoba terbang menjauh, menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa memenangkan pertarungan ini sekarang. Rencananya adalah untuk mendapatkan jarak dengan terbang, lalu turun ke tanah dan berteleportasi keluar. Tapi, di tengah kejatuhan, makhluk itu meluncurkan rentetan serangan es. Takafuji mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi serangan itu malah menghantam pohon, membelahnya tepat menjadi dua. Serigala itu menoleh ke arahnya hanya sedetik, lalu dalam sekejap sudah menerjang untuk gigitan lain. Ledakan kekuatan lagi dan dia nyaris lolos dari sisi itu. Monster itu sangat cepat sehingga dia tidak punya peluang untuk menggunakan hipnosis dan menjadi mustahil untuk menemukan rute pelarian. Dia melihat air terjun di depan dan bertanya-tanya bagaimana caranya dia akan keluar dari sini. Serigala itu datang dari atas mengirimkan serangan es lain sambil bersiap untuk menggigit. Pemuda kita bersiap, tetapi kali ini sayapnya benar-benar tercabik. Fener menyeringai, lalu datang untuk serangan terakhir, tetapi Takafuji menyeringai balik, mengaktifkan kemampuannya di tanah dan mengirimkan rentetan duri. Fener nyaris berhasil menghindar ke samping, menghindari tertusuk. Takafuji telah menyimpan batang pohon sisa di dimensi lain untuk berjaga-jaga jika sesuatu seperti ini terjadi. Masalahnya adalah situasinya tidak menjadi lebih mudah karenanya. Saat Fener menatapnya, Takafuji mencoba mencari celah untuk menggunakan teleportasi. Dia ingin menggunakan hipnosis untuk mengalihkan perhatian binatang itu hanya sedetik, jadi dia mulai merapalkan sihir gelap lagi, bergumam bahwa kamu harus membeli waktu. Dia mengeluarkan beberapa belati dan serigala itu bersiap untuk membalas. Takafuji tahu dia harus membuat setidaknya satu celah. Dia memperluas auranya sementara serigala itu bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan anak itu. Protagonis tahu bahwa makhluk itu sangat kuat, dia nyaris saja tercabik punggungnya oleh gigitan. Detik terakhir, dia mengeluarkan lebih banyak pisau dan melemparkannya ke arah kepala Fener. Serigala itu pikir itu langkah yang sia-sia. Serangan yang direncanakan dengan buruk seperti itu tidak akan berhasil padanya. Dia mengayunkan ekornya, mengirimkan rentetan es lain, tetapi pemuda kita memblokir dengan pisau-pisau itu. Setidaknya berkat regenerasinya, selama dia melindungi kepala dan kakinya, dia bisa terus bergerak dan tetap hidup. Sementara itu, Fener mulai terkesan dengan betapa gigihnya anak ini. Pemuda kita kemudian mengaktifkan perangkap benang hitam, pohon-pohon di sekitarnya sudah ditandai dan serigala itu terperangkap dalam ikatan untuk pertama kalinya. Fener tampak tidak bisa bergerak. Takafuji menyeringai sedetik, tetapi dalam beberapa saat semua pohon hancur. Serigala itu hanya menyatakan bahwa sesuatu seperti itu bahkan tidak akan meninggalkan goresan. Tertegun dan ketakutan, Takafuji kembali mencoba melarikan diri, menyadari bahwa dia hanya punya satu pilihan tersisa. Saat dia menghindari lebih banyak serangan es dan serigala itu menerjang untuk gigitan lain, dia berdoa agar ini berhasil. Dia menendang pohon, meluncurkan dirinya ke langit dengan gerakan parkour. Serigala itu berasumsi dia mencoba melarikan diri dengan terbang, idiot sekali. Dia mengirimkan serangan ekor lagi dengan menyatakan bahwa anak itu baru saja membuat dirinya menjadi target empuk. Tetapi saat dia bergerak, Takafuji telah memasang benang menggunakan matanya yang lain, dan sekarang seluruh area yang dia lewati telah berubah menjadi lingkaran teleportasi. Dia mengaktifkannya dengan berkata, sekarang tidak mungkin kamu bisa kabur. Serigala itu menyadari anak itu telah lenyap dari atas dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Tetapi Takafuji sudah berada di punggung Fener sambil berbisik, rencananya berhasil. Fener, selamat tinggal kawan. Dengan itu dia menusuk mata serigala itu secara langsung. Binatang itu melolong pesakitan sementara Takafuji dengan santai berkomentar bahwa dipukuli adalah gayanya. Namun makhluk mistis itu mulai mengamuk dengan ekornya, menghancurkan segalanya di sekitar. Salah satu serangan nyaris mengenai pemuda kita, tetapi sekarang karena binatang itu buta, menghindar menjadi jauh lebih mudah. Awalnya dia pikir dia hanya mengeluarkan satu mata, tetapi tidak, anak itu sangat cepat. Dia telah menebas keduanya. Monster itu benar-benar buta, tetapi cara ia berhenti bergerak membuat Takafuji menyadari sesuatu. Ia mencoba menemukannya dengan bau dan aura haus darah yang terpancar dari makhluk itu menakutkan sekali lagi. Ia menerjang untuk gigitan, tetapi pemuda kita hanya berkata, ya, kupikir sudah waktunya untuk pergi. Serangannya melambat dan berteleportasi
bereaksi sekarang menjadi mudah. Serigala itu tertinggal di belakang, bertanya-tanya kemana bajingan itu pergi. Setelah beberapa lompatan teleportasi, Takafuji pingsan di tempat tidurnya karena sangat kelelahan. Setelah semua penderitaan itu, semua yang berhasil dia lakukan adalah sedikit melukai makhluk itu. Tetapi, lain kali dia akan menang. Sejak hari itu, dia mulai menyusup ke gudang peralatan kastil, mengumpulkan bahan dan logam berkualitas tinggi untuk berjaga-jaga jika keadaan darurat seperti itu terjadi lagi. Selama pertarungan, Takafuji berhasil mencuri bulu Fener. Bahan itu memiliki sifat kristalisasi dan pengerasan. Begitu dia menerapkan sedikit sihir gelap, itu segera memadat. Itu menjelaskan mengapa setiap kali monster itu menyerang, ada lonjakan energi dalam pukulannya. Jika ini adalah bahan yang bereaksi saat disentuh oleh manusia, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia membuat senjata dengannya. Dia akhirnya menciptakan sejenis benang yang disebut Gner. Ini adalah untayan yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan padanya, dan ketika diinfus dengan sihir, mereka mengeras dan mengkristal untuknya. Ini sempurna, bahkan Fener sendiri tidak akan mampu mematahkannya. Dia kemudian punya ide dan memodifikasi benang itu untuk membentuk sarung tangan hitam yang memiliki pengerasan dan kristalisasi gelap yang sama dengan benang-benang itu. Karena Fener telah menyerangnya berkali-kali, dia telah mengumpulkan sejumlah besar bahan, memberinya ide menarik lainnya. Keesokan harinya, pemuda kita mengenakan pakaian lengkap dengan sepatu bot dan setelan. Sekarang saatnya balas dendam. Ledakan kuning menyinari hutan, mengejutkan Fener. Takafuji muncul dengan santai. Hei, sudah sehari sejak kita terakhir melihat satu sama lain. Fener sangat marah karena bajingan sialan ini benar-benar berani menginjakan kaki di tanahnya lagi. Monster itu masih buta dan Takafuji berkomentar betapa indahnya matanya. Makhluk itu segera menyambar, menyuruhnya untuk diam. Arau terkesan, bahkan buta pun Fener masih seakurat itu. Serigala itu kemudian memperingatkan bahwa tidak ada yang pernah menginjakan kaki di tanah ini 2 kali dan pergi hidup-hidup. Takafuji mencatat bahwa antara kemarahannya dan rasa sakit karena kehilangan matanya, makhluk itu benar-benar bajingan keras kepala. Bulunya luar biasa, jadi jelas dia perlu membuluhnya dan mengambil lebih banyak. Fener terus menyerang sampai Takafuji menyentuh pohon, dari dalamnya beberapa serigala hitam muncul. Binatang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi karena ia digigit dari segala sisi. Takafuji dengan santai berkomentar bahwa dengan bau saja Fener sudah tahu apa mereka itu. Dia digigit oleh mayat jenisnya sendiri. Monster itu meraung murka, menuntut untuk mengetahui bagaimana Takafuji berani melakukan sesuatu seperti ini, tetapi pemuda kita hanya menjawab bahwa mereka tampak berguna, jadi dia menjadikan mereka bawahannya. Fener mengamuk, mengguncang segalanya, mengirim beberapa serigala terbang dan salah satu serangan nyaris mengenai Takafuji. Serangan protagonis tidak efektif, tetapi itu memberinya waktu. Meskipun begitu, serigala itu berhasil menyambarnya dengan pukulan cakar yang kuat, dia nyaris berteleportasi menjauh di tengah serangan saat serigala-serigala itu mengelilingi pohon. Begitu dia berhenti di belakang pohon untuk mengatur napas, Fener sudah menerjang untuk serangan lain, tetapi teleportasi lain menyelamatkannya. Monster itu mulai kesal dengan penghindaran konstan ini, sementara Takafuji sekarang muncul di atasnya. Bos bersiap untuk menerkam, siap untuk membunuh, dan saat itulah Takafuji menyeringai dan berkata, tidak ada titik di mana aku mencoba untuk melarikan diri. Makhluk itu melompat ke depan hanya untuk menghantam benang tak terlihat, langsung terperangkap. Fener tidak percaya, bahkan dengan indera penciumannya dia tidak mendeteksi apapun. Saat Takafuji melayang di atas, serigala itu menuntut untuk mengetahui apa yang telah dilakukan bajingan itu, dan pemuda kita menjelaskan bahwa benang-benang ini terbuat dari bulumu sendiri. Itulah sebabnya kamu tidak bisa mendeteksinya. Itu baunya. Sama sepertimu. Sejak saat dia tiba, setiap serangan yang dia terima, setiap serigala yang dia kirim, itu semua adalah pengalihan perhatian. Sementara monster itu sibuk, dia telah menenun perangkap sepanjang waktu. Sekarang setelah Fener tidak bisa bergerak, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Takafuji mengucapkan selamat tinggal dan mengaktifkan kompresi benang itu. Tali-tali itu menegang, menarik binatang itu ke tanah. Tetapi serigala-serigala yang menonton menatap dalam diam. Fener dalam ketidakpercayaan bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhirnya. Jika dia mati, kawanan itu juga akan hancur. Tapi kawan, sudah terlambat untuk itu. Takafuji tidak hanya membunuhnya, dia sudah meminum darahnya. Kematian tunggal itu saja memberinya 5 level dan beberapa kemampuan tambahan. Saat itulah dia melihat sesuatu yang menarik di sistem. Keterampilan unik, Raja Bajingan. Seseorang memanggilnya Tuan. Ketika dia berbalik, itu adalah serigala-serigala yang dia bunuh. Mereka sekarang berdiri di hadapannya, tampaknya mampu berkomunikasi. Kemungkinan besar karena kemampuan barunya. Dia bertanya-tanya apakah keterampilan ini berlaku untuk bawahan manapun. Salah satu serigala kemudian bertanya padanya, mengapa kamu tidak menjadikan Fener bawahan juga? Tuan mereka sebelumnya adalah makhluk yang telah berjuang mati-matian untuk melindungi tanah ini dan selalu menjaga mereka. Itulah sebabnya mereka yang pernah melayani Fener sekarang ingin mengikutinya sebagai sekutu. Takafuji menarik napas dalam-dalam. Bukannya ada kerugian baginya dalam melakukan itu. Masalahnya adalah dia sudah kelelahan dan kehabisan energi. Sementara itu kembali di kastil, makan malam. Ryu menunjukkan bahwa putri pertama dan kedua tampaknya tidak akur satu sama lain. Tamaki tidak setuju, mengatakan bukan itu, hanya kepribadian yang berbeda. Ryu tidak yakin dan mulai membahas topik itu lebih jauh. Takafuji bagaimana
bagaimanapun tidak peduli. Dia terlalu kesal karena makanannya selalu mengandung bawang putih. Saat itulah Ryu tiba-tiba menyarankan agar dia membantu situasi tersebut. Pemuda kita segera bertanya mengapa mereka membicarakannya. L atau Tamaki bisa menanganinya. Mereka perempuan jadi mereka bisa saja berbicara dengan putri-putri. Tetapi Ryu bersikeras Takafuji memiliki kelas dengan putri kedua dan lebih dekat dengannya. Jadi mungkin akan lebih mudah untuk menemukan cara mendekatkan kedua saudari itu. Takafuji hanya menjawab bahwa putri pertama keras kepala sekali dan mencoba berdamai di antara mereka tidak akan pernah berhasil. Tapi kemudian Ryu memberitahunya, jangan khawatir, minta saja dan dia akan mendengarkan. Pemuda kita tidak tahu kenapa, dan Ryu menjelaskan bahwa itu karena dia benar-benar jatuh cinta padanya. Menilai dari reaksi gadis-gadis itu, pemuda kita menyadari bahwa reputasi Ryu akan hancur. Ryu kemudian menambahkan bahwa jika dia menerima, dia bisa meminta hari libur seminggu sekali. Dan karena pemuda kita benci pelatihan siang hari, dia setuju seketika. Masalahnya adalah pertama-tama dia harus berbicara dengan putri pertama, jadi dia mengetuk pintunya. Dia sudah berdiri di sana dengan tangan bersedekap, mengatakan bahwa dia hanya berbicara dengannya karena Ryu memintanya. Jadi sebaiknya dia bicara cepat. Begitu di dalam, dia sudah ingin kembali ke kamarnya sebelum dia bahkan bisa membuka mulut. Dia menyatakan bahwa untuk hari ini saja dia akan mengizinkannya untuk berbicara langsung padanya. Dia harus merasa sangat bersyukur atas kesempatan langka tersebut. Dia mengabaikan semua yang dia katakan dan malah memperhatikan betapa mewahnya kamarnya. Melihat reaksinya, dia dengan sombong berasumsi dia terpesona oleh kekayaan yang dimilikinya, kekayaan yang tidak akan pernah dia peroleh seumur hidupnya. Dia kemudian menunjuk patung bebek dan bertanya apakah dia benar-benar menyukai itu. Amanda mendengus, memanggilnya idiot. Dia adalah bangsawan, semua yang dia miliki adalah hadiah dari ibunya atau dari keluarga bangsawan. Pemuda kita hanya ingin menghilang dari sana dan memutuskan untuk menyelesaikan ini secepat mungkin. Jadi dia akhirnya mengungkit subjek hubungannya dengan putri kedua. Amanda segera memotongnya dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah peduli padanya. Takafuji menyadari dia seharusnya tidak menerima kesepakatan bodoh ini. Lelah dengan trik-triknya, dia dengan datar menyatakan bahwa Ryu telah memintanya untuk membantu kedua putri berbicara lebih banyak, tetapi Amanda menjawab bahwa dia pribadi tidak tertarik dengan itu. Dia tidak begitu mengerti mengapa, dan dia berkata bahwa sebagai rakyat biasa dia bahkan tidak seharusnya terlibat. Dia mengusap wajahnya karena frustrasi. Dia harus mengambil jalan yang mudah. Dia kembali menyebutkan bahwa ini adalah permintaan dari Ryu dan bahwa dia akan sangat sedih jika kesempatan ini tidak berhasil. Tiba-tiba dia antusias, memintanya menjelaskan detail rencananya. Setidaknya dia cukup kekanak-kanakan untuk taktik itu bekerja. Beberapa saat kemudian, Amanda menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak selalu seperti ini. Ketika mereka lebih muda, mereka sangat akur, mereka berbicara dan menghabiskan sepanjang waktu bersama. Alia selalu cerdas dan suka bermain dengannya dan bersenang-senang. Itulah mengapa Amanda selalu suka mengikutinya kemana-mana. Namun suatu hari entah dari mana Alia mulai menjauhkan diri. Tak lama setelah itu Amanda berusia 7 tahun dan menerima gelar putri pertama, mewarisi hak atas tahta. Saat itulah dia mengetahui bahwa Alia bukan saudara perempuannya, juga bukan putri dari ibu yang sama. Sejak hari itu segalanya berubah, menyebabkan hubungan yang tegang seperti sekarang. Sebenarnya, untuk menjadi ratu dia harus menjalani pelatihan yang sangat ketat. Hanya melalui pengalaman itulah dia menyadari betapa luar biasa dan baiknya Alia. Dia mendapati dirinya berharap Alia masih berada di sampingnya. Tetapi orang dewasa tidak pernah mengizinkan itu, dan jarak di antara mereka hanya semakin jauh. Dia berpaling dan berkata itu saja yang ingin dia katakan. Takafuji setidaknya mengerti sekarang, semua kesombongannya berasal dari cara orang dewasa membesarkannya. Sama seperti kamarnya, tidak ada yang benar-benar mencerminkan dirinya. Segala sesuatu yang dia miliki dan bahkan kepribadiannya sampai batas tertentu telah dibentuk oleh orang lain. Bertindak superior. Hanyalah satu-satunya cara dia bisa mengekspresikan sedikit individualitas. Amanda kemudian meletakkan kepalanya di mejanya dan berkata bahwa sekarang setelah dia berbagi segalanya, kamu harus memberinya saran. Takafuji memberitahunya bahwa dia harus pergi ke Alia dan berkata, mulai sekarang aku akan memanggilmu kakak. Tetapi Amanda menjawab bahwa jika dia mengatakan sesuatu seperti itu, semua pelayan akan mulai bergosip. Dia tertawa dan bertanya, apakah pelayan entah bagaimana lebih berkuasa daripada sang putri? Aneh sekali bahwa calon ratu bahkan tidak diizinkan memutuskan bagaimana bertindak. Dia mencoba menjelaskan bahwa itu hanya akan menyebabkan masalah bagi Alia, tetapi dia memberitahunya bahwa Alia tidak selemah yang dia pikirkan. Dia ragu sejenak lalu akhirnya berkata bahwa dia akan mempertimbangkan apa yang dia katakan dan berterima kasih padanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya pergi dari ruangan itu. Beberapa saat kemudian dia menceritakan segalanya kepada Nala. Pelayan itu mendengarkan tetapi tampaknya tidak terlalu bersemangat tentang hal itu. Tetap saja, dia mengatakan dia akan menyampaikan pesan tersebut. Pemuda kita tahu ini adalah cara terbaik untuk menyampaikan pesan karena Nala juga dekat dengan putri kedua. Keesokan paginya Nala datang kepadanya, mengatakan dia punya sesuatu untuk diberitahukan kepadanya tentang putri kedua. Dia bertanya apa itu dan dia berkata bahwa Alia telah mengirim pesan bahwa hari ini mereka akan memiliki sesi pelatihan khusus. Port Takafuji sudah tahu bahwa masalah sedang datang. Di tengah jalan yang sibuk, di sanalah dia mengikuti kedua putri itu berkeliling. Dia bertanya-tanya mengapa mereka harus datang jauh-jauh ke sini hanya untuk pelajaran. Alia menjelaskan bahwa membiasakan diri dengan jalanan dan suasana kota adalah bagian penting dari studi sosial. Itulah sebabnya dia akan menemaninya ke tokonya. Dia bertanya apa yang akan mereka beli dan dia menyarankan agar mereka melihat-lihat beberapa aksesori. Sudah di dalam toko, dia bertanya-tanya mengapa seorang putri secara pribadi berbelanja untuk barang seperti ini. Dia benar-benar asyik dan kemudian bertanya padanya mana yang menurutnya terlihat lebih baik. Tidak terlalu peduli, dia hanya. Takafuji bilang
Penampilan keduanya tampak serasi. Saat itulah Alia memintanya untuk fokus karena kado itu bukan untuknya. Takafuji bingung, lalu Nala menjelaskan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun untuk Tuan Putri pertama. Setelah menyampaikan pesannya, Alia menjawab bahwa besok mereka akan pergi bersama untuk membeli hadiah bagi kakak barunya itu. Dia mengerti, tapi ingin tahu mengapa mereka peduli dengan pendapatnya. Alia beralasan karena dia pernah masuk ke kamarnya dan berbicara lama. Mungkin dia lebih tahu selera Amanda daripada dirinya sendiri. Namun, dia menjelaskan kamarnya hanya berisi hadiah dan tak ada yang dia pilih sendiri. Jadi apapun boleh. Sang putri kedua bertanya apakah itu berarti hadiah tidak berguna, tapi dia menjelaskan nilai hadiah datang dari siapa yang memberinya. Itulah mengapa dia percaya bahwa apapun yang dia pilih sudah akan cukup. Nala mengira bocah itu bersikap baik, padahal dia hanya memberikan jawaban tercepat agar bisa pulang dan tidur sesegera mungkin. Tetap saja, sang putri kedua merasa senang dan segera pergi membeli hadiah. Sang pelayan memuji bocah kita, mengatakan berkat dia mereka mendapat ide ini, dan melihat senyum Alia, dia merasa sangat senang melihatnya bahagia lagi. Alia berbalik bertanya apa yang mereka bicarakan dan malah dengan cepat menutupinya. 5 hari berlalu, setidaknya dia telah diundang ke pesta ulang tahun putri pertama. Tempat itu dipenuhi makanan mewah yang konyol dan tamu-tamu berstatus tinggi. Semua orang berdiri tampak seperti orang bodoh yang digambar dengan buruk, seperti katanya, sementara bocah kita mengamati segalanya dengan mata iblisnya. Seperti biasa, dia mendengarkan percakapan Alia dan bertanya-tanya di mana putri kedua berada. Kemudian dia melihatnya bersembunyi di balik pilar. Dia tampak gugup untuk mendekati adik perempuannya, mengingat Amanda sedang berbicara dengan Ryu. Wajar saja jika terlibat dalam percakapan itu akan sulit. Dia memutuskan untuk bertindak dan membantunya, jadi dia tiba-tiba muncul di samping Alia, membuatnya terlonjak dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Takafuji menjawab bahwa terakhir kali dia menendangnya, jadi dia tidak perlu merasa tidak enak. Dia bertanya kemana perginya semua keberanian sebelumnya lalu mendorongnya ke depan. Dia tersandung tepat ke arah Amanda. Para bangsawan semua memandang dengan bingung sementara bocah kita hanya berharap ini tidak akan berubah menjadi bencana. Dia sudah melangkah sejauh ini dan sekarang dia hanya perlu menyerahkan hadiahnya. Alia menarik napas dalam-dalam dan mempersembahkan hadiah itu kepada Amanda. Amanda ragu sejenak lalu membuka kotak itu dan melihat ke dalamnya. Dia kemudian berkata ingin segera memakainya dan Alia membantunya memasangkannya di rambutnya. Dia berbalik bertanya bagaimana penampilannya dan Alia bilang itu sangat cocok untuknya. Amanda tersenyum dan pesta berlanjut seperti biasa. Kemudian Amanda berkata dia menginginkan hadiah lain. Dia ingin Alia mulai memanggilnya kakak. Alia terkejut dan tiba-tiba teringat waktu mereka bersama saat masih anak-anak. Dia kemudian berkata bahwa dia akan dengan senang hati melakukannya. Amanda terkejut dan mereka berpelukan dalam momen emosional. Sementara itu, Takafuji hanya berdiri di sana berpikir bahwa setidaknya masalah ini telah teratasi. Anehnya, Raja dan Ratu juga tampak senang, yang membuatnya berpikir gadis-gadis ini telah mengulur-ulur masalah tanpa alasan. Ryu memberitahu bocah kita bahwa itu benar-benar ide yang bagus membiarkannya menangani ini, yang dijawab bocah kita bahwa dia telah bekerja keras untuk mewujudkannya, jadi dia lebih baik mendapatkan imbalan yang pantas. Ryu setuju akan mencoba mencari sesuatu yang berharga, tapi melihat kedua putri itu, dia tulus bahagia karena semua berhasil. Takafuji di sisi lain hanya berpikir bahwa pria ini benar-benar selalu bertindak seperti pahlawan yang sempurna. Dia kemudian berpamitan, menyatakan ingin mencari udara segar. Saat dia melangkah keluar, Alia mendekatinya dan berterima kasih. Bocah kita hanya menyuruhnya jangan khawatir, tidak ada orang di sekitar yang mendengarkan percakapan mereka. Alia tersenyum mengatakan kemampuan deteksinya benar-benar membuat segalanya lebih mudah. Takafuji kemudian bertanya apakah dia merasa lebih baik sekarang setelah dia mulai mengekspresikan emosinya. Dia marah mengatakan jika ada orang yang tidak pernah menunjukkan emosi, itu adalah dia. Tapi tiba-tiba, terjadi pertumpahan darah di lantai ruang dansa. Semua orang syok dan bocah kita menyadari setelah ini Alia tidak akan pernah dijuluki putri boneka lagi. Jeritan bergema di seluruh aula dan mereka berdua menoleh ke arahnya. Alia hendak berlari tapi dia menghalangi jalannya dan menyuruhnya tetap di tempat. Ada sebuah kepala melayang di udara dan raja serta ratu telah tewas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Seorang pria berteriak memerintahkan para koruptor untuk diam. Dia menyatakan bahwa mantan penguasa telah menghabiskan keuangan kerajaan secara sembrono tanpa mempedulikan rakyat. Raja yang tidak melakukan apapun untuk menghentikan ratu juga layak mati. Itulah sebabnya dia, seorang pria bernama Fit yang memiliki darah bangsawan, kini akan naik tahta, dan orang bernama Ayana akan menjadi ratu baru. Pria itu adalah komandan yang selama ini melatih bocah kita. Sekarang keadaan menjadi rumit. Mereka berdua berdiri di sana terpana sementara. Amanda yang malang mendekati kepala ibunya yang terpenggal. Dia mulai mengaktifkan kekuatannya, memanggil mereka gila. Dia sudah menyiapkan bola cahaya, tapi gadis itu melakukan langkah yang salah. Jelas saja, Ayana bergerak dalam sekejap dan menebasnya. Dia tidak membunuhnya, tapi sial, aku merasa kasihan pada gadis itu, meski setidaknya dia terlihat keren. Begitu sosok tak berdaya itu menghantam lantai, dia merintih kesakitan dan bros yang baru saja diterimanya menggelinding di tanah. Para pahlawan syok dan Ayana menyuruh Ryu untuk tidak bergerak. Jika dia menyerang dengan cara apapun, kematiannya tidak akan damai. Saat itulah Fit berteriak mengatakan bahwa mereka hanyalah anak-anak dan bidak para penyihir. Mereka telah mengkhianati kehendak para penyihir dengan membuat keputusan bodoh memanggil pahlawan. Itu adalah dosa besar yang hanya bisa diampuni melalui kematian. Sementara
Sementara Amanda yang malang meneriakkan nama kakaknya, Ayana menebasnya lagi. Apa-apaan gadis ini? Komandan ini benar-benar sebuah plot twist. Segalanya berbalik. Yang ku benci sekarang ku sukai, yang ku sukai sekarang ku benci. Alia hendak melakukan sesuatu tapi sang protagonis tahu itu bodoh. Dia hendak berteriak memanggil kakaknya tapi dia segera membekap mulutnya, memberitahu bahwa tertangkap akan menjadi langkah paling bodoh yang mungkin dilakukan. Pemberontakan adalah hal terakhir yang dia harapkan. Kemudian Fit memerintahkan warga dan tentara untuk mengirim orang-orang bodoh yang menentang penyihir ini untuk menemui ajalnya. Seorang bangsawan mencoba mengatakan sesuatu tapi pria itu ditebas di punggung sebelum dia bisa menyelesaikannya. Si bajingan itu bahkan tersenyum ke langit menyatakan bahwa sekarang dia akhirnya memurnikan seluruh keluarga kerajaan. Siapapun yang menentang kehendak penyihir layak mati. Takafuji terus berbisik agar Alia tenang, jika tidak dia juga akan mati. Antara dia melakukan sesuatu yang ceroboh dan mati konyol di sana, atau mereka berdua melarikan diri sekarang. Saat Amanda tewas, Ryu berlari ke tubuhnya. Dia berteriak bahwa ini gila, tidak ada yang pantas mati untuk sesuatu yang begitu tidak berarti. Tapi Fit hanya berkata bahwa para pahlawan masih terlalu muda. Setiap bangsawan yang ada di sana tidak pantas mendapatkan kehidupan yang mereka miliki. Mereka tidak memahami keadaan sebenarnya dari negara mereka. Ryu menjerit meski begitu mereka tidak perlu membunuh mereka. Tapi Fit hanya berkata jika dia melihat kengerian kota, dia akan mengerti. Kemudian dia memerintahkan Ayana untuk menangkap para pahlawan. Dia mengaktifkan auranya, tetap cantik seperti biasanya namun jauh lebih berbahaya dari sebelumnya, dan memberitahu Ryu bahwa akan lebih baik jika dia tidak melawan. Tapi Ryu tidak berpikiran jernih. Dia mengaktifkan berkat limit break-nya dan mengirimkan tebasan cahaya ke arahnya. Namun Ayana nyaris tidak bergerak. Dia dengan santai menghunus pedangnya dan menangkisnya dengan mudah. Dia bahkan memujinya dengan mengatakan kekuatan dan penilaiannya tidak buruk. Sekali lagi Ryu menerjang ke depan, melepaskan badai tebasan, tapi cara Ayana menangani semuanya dengan tenang menunjukkan bocah itu tidak punya peluang sama sekali. Serangannya menghancurkan aula sementara Alia menahan penghalang untuk memblokir serangan pedang. Tamaki berkata mereka perlu membawa Ryu keluar dari sana dan segera melarikan diri. Masalahnya adalah mereka benar-benar dikepung oleh tentara. Ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Ayana tetap tenang sementara Ryu sudah kelelahan. Dia berkomentar karena bahkan Tamaki tidak bergerak, kemenangan ini akan mudah. Ryu nyaris menangkis serangan lain sebelum dia mendekat dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Bahkan jika dia terus bertarung, dia tidak bisa menang. Akan lebih baik jika dia menyerah agar bisa ditawan. Lalu dia berniat menghabisi putri kedua sekarang juga. Alia tergeletak lemas di sana sementara bocah kita memperingatkannya dengan tegas untuk pergi sekarang. Jika kau tetap di sini, kau akan mati. Kau dengar itu, kan? Dia ragu, tapi dia mendesak lebih jauh, bertanya apakah dia benar-benar akan menyerah lagi setelah semua ini. Alia menyadari apa maksudnya. Dia sedang membicarakan kakaknya tentang bagaimana dia meninggalkannya waktu itu, dan saat itulah dia memutuskan dia tidak akan menyerah. Dia akan bertahan hidup agar suatu hari nanti bisa membalas dendam. Dia tidak akan membiarkan Ayana memutuskan bagaimana dia akan mati. Dia tersenyum dan berkata jika itu masalahnya, dia akan membantunya melarikan diri. Tapi mulai sekarang dia tidak akan memanggilnya putri kedua. Dia hanya akan memanggilnya Alia. Di saat yang sama, pedang Ryu hancur. Dia sadar tak punya peluang dan Ayana berkata, ini adalah akhir. Dia menendangnya tepat di perut dengan ujung tumitnya yang tajam. Itu pasti sangat menyakitkan. Pria malang itu memuntahkan makan siangnya dari 3 hari yang lalu dan Tamaki segera melihat bahwa ini tidak akan berhasil. Ryu sudah tersungkur di tanah dan dia menyadari semakin lama mereka di sana, keadaan semakin berbahaya. Dia memutuskan harus menyelamatkan Ryu segera, tapi hanya dalam 1 detik. Ayana menghancurkan penghalang Tamaki dengan 1 serangan. Kedua gadis itu terpana, tapi sang komandan langsung memberi perintah untuk menangkap semua orang. Para prajurit masuk dan membanting mereka berdua ke tanah. Mereka setidaknya harus bersyukur kepala mereka tidak dipenggal. Kemudian dia memerintahkan mereka semua dibawa ke penjara. Dan untuk menambah luka, Ayana menatap Ryu terakhir kali dan mempertanyakan apakah dia telah membuang terlalu banyak waktu untuk melatihnya. Saat Alia menyaksikan adegan itu, dia berpikir setidaknya gadis itu tidak akan bisa melarikan diri sendirian. Tapi dia tidak sendirian, dia punya protagonis kita. Menggunakan kemampuan deteksinya, dia menentukan koridor terbaik untuk dilewati, memungkinkan mereka menyelinap tanpa disadari penjaga. Sambil berlari, Alia takjub melihat seberapa jauh dia bisa mendeteksi keberadaan orang dan bertanya apakah dia tahu cara menggunakan sihir. Dia menjawab hanya tahu dasar-dasarnya. Jadi dia menunjuk ke ujung lorong dan berkata dalam 10 detik 3 prajurit akan muncul. Dia harus membereskan mereka. Dia ragu, bertanya apakah mereka tidak bisa menghindarinya saja, tapi dia menjelaskan itu bukan pilihan. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk padanya, dan dia melanjutkan hitung mundur. 2 detik, sebuah pedang muncul, 1 detik, dan dia menembakkan semburan udara. 3 bola terbentuk di sekitar kepala prajurit, memutus oksigen mereka dan mereka jatuh pingsan. Takafuji terkesan, tidak heran dia adalah gurunya. Alia menjelaskan jauh lebih mudah menggunakan sihir saat punya waktu bersiap seperti itu, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia tanpa lelah dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Bocah kita hanya menjawab sayangnya musuh mereka tidak peduli apakah dia baik-baik saja atau tidak. Lalu dia terus berlari, mengatakan mereka harus memanfaatkan lemahnya keamanan. Dia berhasil melumpuhkan para prajurit, tapi dia yakin dia tidak punya peluang melawan Ayana. Tujuan utama pelarian ini
ini adalah agar tidak terlihat olehnya. Wanita itu berada di tingkat yang sangat berbeda. Mereka menemukan ruangan kosong dan dia mengonfirmasi setidaknya tidak ada orang di sana. Dia mencari rute pelarian dan kemudian bertanya apakah dia baik-baik saja dengan semua ini. Dia bertanya karena ada pembantaian massal terhadap semua pelayan di istana. Dia ngeri mereka bertindak sejauh itu dengan membunuh setiap pelayan. Alia berjalan ke sudut dan memanggil Nala. Gadis malang itu. Dia tidak pantas mati. Dia memeluknya erat dan bocah kita segera teringat apa yang dikatakannya sebelumnya. Bahwa melihat sang putri tersenyum saja sudah cukup membuatnya bahagia. Dia terdiam sejenak, lalu setelah beberapa saat Alia dengan lembut membaringkan Nala untuk beristirahat dan berterima kasih padanya karena telah menunggu. Dia bilang itu sempurna karena dia butuh waktu untuk pulih. Tapi pertanyaan sebenarnya sekarang adalah bagaimana mereka akan melarikan diri. Ketiga pahlawan sudah berada di balik jeruji besi dan Ayana menjelaskan dia telah memasang segel pada penjara yang mustahil ditembus dari dalam. Jadi mereka lebih baik diam. Tamaki menyuruhnya melepas borgol jika tempat itu memang sangat aman. Dia ada benarnya. Tapi kemudian Ryu menjelaskan tidak mungkin aliansi pahlawan akan diam saja jika mereka dikurung seperti ini. Mereka pasti akan dijadikan sandera, dan borgol itu ada agar mereka tidak bisa mengakhiri hidup sendiri. Ayana justru memujinya, mengatakan untuk seseorang yang pemarah, dia sangat tenang. Tapi aura Ryu sudah aktif dan dia sangat marah. Bahkan gadis-gadis itu pun ngeri melihat niat membunuh yang terpancar darinya. Sang komandan mengenali tatapan itu, teringat kembali ke masa-masanya di medan perang. Dia pernah melihat ekspresi itu sebelumnya. Wajah seseorang yang geram pada kelemahannya sendiri, persis seperti dirinya di masa lalu. Dia terus menatap Ryu dengan amarah, lalu berpaling dan berkata bahwa dia terlalu muda. Dia tidak akan bertahan lama jika tidak melepaskan emosi-emosi itu. Jika dia tetap tenang tadi, dia setidaknya bisa menyelamatkan Tamaki atau Awe. Kini mereka bertiga terkunci. Dengan itu dia pergi sementara mereka hanya duduk di sana tanpa tak berdaya. Ryu mengepalkan tinjunya karena frustrasi, muak pada kenyataan bahwa wanita sialan itu masih bertindak seperti mentor bijak bahkan dalam situasi seperti ini. Berjalan menaiki tangga, Ayana tidak percaya mereka masih belum ditemukan. Fuji melarikan diri lebih baik dari yang dia duga. Dia kemudian memerintahkan para prajurit untuk bergerak lebih cepat dan berikan tanda suka pada video ini agar membantu Mamoru membuat konten menarik lainnya. Aktifkan loncengnya dan aku pergi.